Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, saya ingin menyapa dulu nih, kira-kira teman-teman yang sudah hadir dari kota mana aja nih. Mungkin bisa banget nih buat dituliskan di kolom komen nama dan juga asal domisilinya. Teman-teman juga bisa nih buat di-mention untuk nama usahanya. Nah, siapa tahu ke depannya kita bisa saling berkolaborasi. Oke, sudah ada chat yang masuk. Ini dari Kak Ria dari Sidoarjo. Selamat pagi Kak Ria. Dari ada Kak Cilang dari Sidoarjo juga. Selamat pagi teman-teman yang ada di Sidoarjo. Kemudian ada Kak Ridwan nih dari Bandung. Dan juga ada Kak Aurora dari Malang. Selamat pagi teman-teman semuanya dari Malang dan Bandung. Ada juga nih dari Kak Indra. Terima kasih banyak Kak Indra atas kehadirannya. Ada juga Kak Yasmin dari Sidoarjo juga. Banyak banyak sekali nih teman-teman yang dari Sidoarjo. Wah, ada yang dari jauh nih, dari Batam. Selamat pagi Kak Aulia. Selamat datang di kelas Warung Academy pada pagi hari ini. Baik, terima kasih teman-teman semuanya sudah mengaktifkan sesi di kolom komen. Saya mau sedikit spill nih. Jadi hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai bagaimana strategi bus penjualan menjelang Lebaran. Dengan poin pembahasan bagaimana strateginya untuk menaikkan penjualan menjelang Lebaran. Nah, bisa banget nih disiapkan dulu catatannya atau mungkin teman-teman yang mau menyiapkan kopi atau cemilan biar kita semakin enjoy belajar di kelas pada pagi hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya atas antusiasnya mengikuti acara webinar UMKM seri Suara Academy pada pagi hari ini, di mana Wareng Academy ini adalah CSR dari PT Wareng Stick Indonesia sebagai bentuk kepedulian kami terhadap UMKM di Indonesia untuk tumbuh dan juga berkembang bersama. Di mana Wareng Academy ini juga sering mengadakan kegiatan online maupun offline yang diselenggarakan di kota-kota besar di Indonesia. Nah, sebagai informasi nih teman-teman, di waktu terdekat ini kami akan ada event offline di Kota Medan, tepatnya di The Obong Stick and Ribs Medan. Bagi teman-teman yang berminat bergabung, bisa banget nih nanti untuk chat admin di WhatsApp. Senang sekali saya Diani Islamiati bisa membersamai teman-teman yang ada di sini mengikuti webinar Waroeng Academy yang diselenggarakan oleh PT Warayang Stick Indonesia. Namun sebelumnya saya akan bacakan terlebih dahulu nih susunan acaranya. Yang pertama nanti ada pembukaan, yang kedua sesi penyampaian teori, yang ketiga nanti ada sesi Q&A, yang keempat nanti ada sesi closing statement, yang kelima nanti ada sesi foto bersama, dan yang keenam penutup. Agar teman-teman tetap fokus, untuk absensi nanti akan admin share di kolom chat Zoom di akhir acara sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan sedikit kabar gembira nih buat teman-teman semuanya. Nanti akan ada e-voucher makan dari Warung Stick and Shake buat teman-teman yang beruntung. Caranya gimana? Cukup capture dan juga berikan pertanyaan terbaiknya, di mana nanti tiga pertanyaan terbaik akan admin pilih untuk mendapatkan e-voucher makan dari Warung Stick and Shake. Oleh karena itu, bisa banget nih buat disiapkan terlebih dahulu catatannya. Melangkah ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Melangkah ke acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu sesi penyampaian materi dari Kak Ken Sihab Isat Hakim. Beliau adalah CEO dan juga sosial media strategis dari Nakama Creative Lab dan juga Nakama Aquatics yang sudah berpengalaman di bidangnya. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sapa dulu nih pemateri kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Kak Ken, Halo, selamat pagi. apa kabarnya Kak? Sehat. Gimana nih kabarnya Al- teman-teman? Alhamdulillah, Sehat, sudah sehat. siap Kak untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini? Siap. Baik, Pasti baik. siap.
Baik kepada Kak Ken Sihab untuk waktu dan tempat kami persilahkan untuk menyampaikan materinya, Kak. Oke, ya jadi selamat pagi semuanya. Terima kasih ya sudah hadir di webinar ini. Ya, jadi untuk di webinar kali ini ya kita akan membahas bersama-sama nih ya, bongkar strategi penjualan menjelang Lebaran. Karena kalau kita lihat memang untuk Ramadan itu memang menjadi cycle gitu ya. Cycle atau momentum bisnis-bisnis itu penjualannya naik. Ya kita lihat ya, ada fashion dengan ya apalagi persiapan Lebaran, kemudian ada makanan ya, apalagi ya F&B dengan culture kita yang mungkin bukber ya, buka bersama, kemudian kalaupun bukan buka bersama itu juga ada buka puasa, kemudian sahur. Jadi ada banyak opportunity di situ atau kesempatan di situ. Dan ini sekitar eh, 1 atau 2 bulanan lagi ya, di mana kita menghadapi momen tersebut gitu. Dan seperti yang kita tahu ya, kalau misalkan untuk Ramadan ya, itu ada eh, apa ya, tahap-tahapnya gitu ya. Mulai dari pre-Ramadan, kemudian ada Ramadan itu sendiri sampai post Ramadan hingga nanti ada Lebaran dan post Lebaran. Nah, kita sekarang ada di fase pre-Lebaran nih gitu. Walaupun ini, sorry, pre-Ramadan gitu. Walaupun ini masih pre-Ramadan ya, tapi kita juga tidak ada salahnya gitu ya. Bahkan memang direkomendasikan untuk kita bersiap-siap gitu sejak awal. Ya, jadi ini yang akan kita bahas ya. Bagaimana kita mungkin ya, kalau dari cerita-cerita teman-teman pebisnis gitu ya, entah F&B ataupun makanan, ya kemudian fashion dan lain sebagainya, termasuk jasa offline retail itu biasanya quote unquote kecipratan gitu. Mostly kecipratan. Kecipratan dalam artian kecipratan yang bagus gitu ya, penjualannya gitu. Tapi bukan berarti kita oh ya sudah kecipratan gitu. Tapi kan kita ingin tentunya mendapatkan lebih gitu ya, potensi atau peluang yang lebih besar lagi gitu. Makanya bagaimana dari Lebaran ini, dari yang awalnya oke, kalaupun kita nggak ngapa-ngapain biasanya adalah kecipratan dikit-dikit. Tapi kita kan kalau namanya pebisnis ya pasti kita mencari peluang sebanyak mungkin gitu kan. Nah, apa yang akan kita bahas di sini? Seperti pentingnya persiapan, yaitu seperti apa, kemudian bagaimana nanti kita menyusun sebuah campaign, kemudian nanti kita juga akan membahas bagaimana ketika penjualan ramai gitu ya, itu seperti apa, dan nanti ada studi kasusnya juga ya. Jadi teman-teman nanti bisa terbayang tuh, oh seperti ini gitu ya, studi kasusnya gitu. Untuk bagaimana kita memanfaatkan online media ya atau digital marketing seperti di TikTok gitu ya atau sosial media, Instagram dan sebagainya. Nah, seperti yang saya bilang, di mana di awal ini kita ada yang namanya pre-Ramadan ya atau persiapan Ramadan. Dan yang namanya persiapan ya atau pre-Ramadan, kita perlu melakukan sesuatu. Tapi pertanyaannya gitu ya, kenapa kita harus melakukan persiapan gitu ya? Terutama untuk kita sebagai pebisnis gitu ya, untuk mempersiapkan eh, apa tadi Ramadan atau Lebaran tersebut gitu ya. Yang pertama, memikirkan strategi itu nggak singkat gitu ya teman-teman. Jadi strateginya kita mau mencapai apa gitu ya, kemudian arahnya kemana gitu ya. Apalagi mungkin teman-teman punya partner bisnis gitu ya. Perlu didiskusikan dulu gitu ya. Misalkan punya bisnis makanan gitu ya. Ini akan diarahkan kemana gitu ya. Atau mungkin ekspansi. Atau mungkin oh ketika nanti ramai itu nanti mau seperti apa gitu ya. Atau hal-hal yang ingin dicapai gitu ya. Oke peningkatan omset gitu ya. Strateginya itu bagaimana gitu ya. Apakah dengan meningkatkan kepuasan pelanggan. Atau mungkin lebih menjangkau banyak orang. Nah itu tentu akan eh, memikirkan perlu banyak waktu untuk strateginya. Nah, yang kedua, teman-teman ya perlu mempersiapkan eksekusi gitu ya. Itu juga butuh waktu ya. Saya jadi ingat ketika saya berdiskusi dengan salah satu brand owner dan kebetulan saya di Nakama Creative Lab itu kan sebagai social media strategis. Jadi ketika berdiskusi soal strategi sosial media gitu ya, tim tersebut membutuhkan waktu biasanya 1 atau 2 minggu ya untuk eksekusi gitu.
sehingga tidak cepat gitu ya. Kalaupun oke kita sudah nih strateginya gitu, tapi eksekusi seperti syutingnya gitu ya, syuting video atau mungkin syuting gambarnya ya, kemudian juga termasuk editing, narasi ataupun detail-detail teknis lainnya gitu ya. Itu terlihat teknis, tapi itu penting juga ya. Dan oh iya Mas, kita butuh waktu 2 minggu gitu kan. Dan biasanya itu ada molor-molor gitu dari tim brandnya gitu ya, dari brand-brand owner seperti itu. Mereka punya tim dan karena strateginya cukup biasanya intens gitu ya, mereka membutuhkan waktu begitu. Maka ini ada waktu sekitar 2 bulanan lah ya, sekitar 2 bulan untuk kita bisa catch up momen ini. Anggaplah ataupun setengah bulan ya, setengah bulan untuk susun strategi, 1,5 bulannya untuk eksekusi. Jadi nanti sudah siap gitu. Nah yang ketiga teman-teman sebagai pebisnis gitu ya, ya nggak usah pebisnis ya, siapapun gitu ya sebenarnya. Ketika kita punya prinsip gitu bahwa kesuksesan ya, sukses di sini balik lagi ya, tergantung orang-orang punya persepsi atau definisi sukses yang berbeda-beda gitu. Yang jelas kesuksesan itu ketika kesempatan bertemu dengan persiapan. Seperti itu. Oke, kesempatannya sudah ada gitu ya. Ada Ramadan, ada Lebaran gitu ya. Konsumsi gitu ya. Konsumsi masyarakat Indonesia itu meningkat gitu ya. Dari makannya, dari belanja fashion ataupun belanja elektronik dan sebagainya gitu ya. Nah, ini meningkat gitu ya. Tapi percuma gitu ya kalau persiapannya nol gitu ya. Bahkan mungkin minus gitu kan. Nah, itu akan tidak terlalu optimal gitu ya. Anggaplah kesuksesan 10 gitu ya. Suksesnya itu 10 tapi kesempatannya itu nilainya 5 gitu. Oke, kesempatan ada, tapi karena nggak ada persiapan, nol gitu ya. Jadi 5 tambah nol sama dengan 5 gitu kan. Jadi dengan kesuksesan ini nggak maksimal, yang harusnya 10 tapi hanya 5 doang. Seperti itu. Jadi teman-teman perlu dioptimalkan gitu. Nah, nanti apa yang dioptimalkan? Nah, di sini karena kaitannya dengan penjualan gitu ya, biasanya sahabat ya atau rekan atau bestie ya, bestie dari penjualan adalah marketing. Ya, jadi dalam marketing ini bagaimana kita mengoptimalkan ya, apalagi sekarang zamannya sosial media ya, zamannya online media, digital marketing. Jadi perlu dioptimalkan. Nah, yang terakhir gitu ya, kenapa ini penting juga? Karena teman-teman misalkan pun oke gitu ya, kesempatannya sudah ada tapi nggak ada persiapan gitu ya. Ingat bahwa kompetitor itu akan quote unquote memakan gitu ya, memakan kuenya teman-teman ya, mungkin dengan entah diskon yang menarik, dengan campaign yang seru gitu ya, yang bikin orang penasaran gitu ya, sehingga ya ada kemungkinan kompetitor baru ataupun lama gitu ya akan muncul dan melahap kue teman-teman gitu. Nah itu kan sangat disayangkan ya. Jadi di sini kita tidak mengejarkan pasif ya, tapi juga aktif gitu ya. Kita entah mempertahankan kue atau customer kita ataupun kita expand ke mas customer baru gitu. Jadi pentingnya persiapan rencana bisnis dari jauh-jauh hari. Nah, kemudian ya, hal pertama ya ketika kita mulai bisnis tentu memahami target pasar gitu ya. Target pasar di sini siapa ya? Tentunya calon-calon customer gitu ya dari bisnis teman-teman gitu ya. Nah, seperti apa gitu ya kita memahami target pasar. Sebenarnya ada banyak cara ya untuk kita bisa memahami target pasar. Ya. Jadi pertama ada banyak cara gitu. Pertama ada observasi data tahun lalu gitu ya. Jadi saya pernah berdiskusi juga sekitar 2 bulan lalu ya, ada pebisnis dia itu di bisnis bakso gitu ya. Bakso, kemudian kita berdiskusi gitu ya. Ini bagaimana gitu untuk mengoptimalkan di Lebaran karena ini konteksnya waktu itu ya 2023 gitu. Bagaimana optimalkan Lebaran Ramadan di 2023 itu. Nah, setelah kita berdiskusi, oh oke, tapi sebelumnya kita harus memahami dulu gitu ya, siapa target pasar karena biasanya ada beberapa hal yang entah pergeseran apa perilaku gitu ya, yang awalnya kita menyasar si A, ternyata mereka karena Ramadan itu A sama B gitu. Jadi ada pergeseran-pergeseran perilaku dari si target pasar atau si customer ini gitu bahasanya. Nah, biasanya apa yang kita observasi datanya? Ya penjualannya gitu ya. Kemudian kalau teman-teman punya
offline store atau offline ya, tempat offline gitu. Nah, itu seberapa banyak pengunjungnya gitu ya. Biasanya kemarin itu datangnya gitu ya, itu kebanyakan keluarga sendirian atau pasangan atau sama teman-temannya. Jadi nanti ya pastikan juga teman-teman ketika Ramadan nanti ya, ketika ada penjualan, termasuk mungkin teman-teman online gitu ya, pakai GoFood atau apa GrabFood, ShopeeFood gitu ya, dicatat gitu ya. Kira-kira itu daerahnya gitu di sekitar mana gitu. Jadi itu pentingnya kita mengoleksi data. Jadi di tahun depannya ya itu kita bisa mempelajari oh ternyata itu banyak ibu-ibu gitu yang beli gitu ya. Oh ternyata banyak keluarga. Oh jadi kita bisa nih bikin campaign atau marketing untuk keluarga. Jadi hubungannya ke sana gitu ya. Jadi bagaimana kita dari data itu menjadi sebuah keputusan yang strategis gitu. Termasuk tadi ya menggunakan data untuk campaign-campaign marketing kita. Nah, lalu kita melakukan interview gitu ya. Interview di sini jangan dibayangkan interview yang kerja terus ada pertanyaan seabrek gitu, nggak usah. Kayak kita sesimpel 3 atau 4 pertanyaan gitu ya. Ketika sesimpel mungkin ketika kasir gitu ya, kasir mereka sedang membayar gitu ya, screen gitu kan, kemudian sambil ngetik apa, sambil ditanyakan gitu ya. Ke sini gimana gitu ya, rasanya gitu ya. Kalau misalkan F&B gitu ya, rasanya bagaimana. Kemudian sejauh ini gitu ya ada nggak kritik saran gitu kemudian hal apa nih yang bisa ditingkatkan gitu ke sini biasanya tiap hari atau mungkin prefer lebih ke ya sesekali aja atau seperti apa jadi pertanyaan-pertanyaan ringan gitu tapi tetap jadi insight buat kita. Nah, yang ketiga, fokus group discussion. Nah, ini kalau sifatnya lebih intens ya. Jadi ada 3-4 orang diundang gitu ya, tapi tentunya dengan persona ya, seperti customer ya. Customernya, oh ibu-ibu gitu ya. Ya, yang diundang ya kurang lebih ibu-ibu gitu ya, untuk fokus group discussion ya. Jangan targetnya ibu-ibu, yang diundang mungkin bapak-bapak atau anak muda gitu. Jadi nggak nyambung kan. Atau kalau low budget banget gitu ya, DM ya, pakai DM aja ya. Untuk apa? Ya untuk diskusi, tanya-tanya gitu ya apa tadi yang bisa ditingkatkan gitu ya sejauh ini gitu ya kalau pesan itu lama nggak gitu ya atau kamu ngerasa bosen gitu ya atau mungkin apa ada yang hambar mungkin menu makanannya seperti itu. Nah kemudian yang kelima ya itu melihat data dari eksternal ya ini cara paling mudah gitu ya kita melihat apa survei-survei ya perilaku orang ketika Ramadan ketika apa Lebaran gitu ya. Nah, itu bisa ambil dari situ. Jadi kita nggak harus lakukan riset sendiri gitu ya. Nah, di sini kita akan membahas ya riset-riset pertama sebelum riset yang sifatnya kuantitatif gitu ya. Kita ngelihat dulu nih perilaku orang ketika Ramadan gitu ya, termasuk Lebaran juga ya. Tapi kalau untuk khusus di Ramadan itu biasanya berdasarkan observasi kita itu ada 4 ya at least. Yang pertama, nyari takjil di sore hari. Ya, kita tahu lah ya. Bu, gitu ya, izin ke ini dulu gitu ya, ke luar dulu ke pasar nyari takjil gitu ya. Pulang-pulang ya bawa tah gorengan atau mungkin jajan-jajan gitu ya, atau minuman ya, cendol sebagainya. Nah, yang kedua adalah sahur mepet subuh. Ini banyak juga nih yang seperti ini ya. Sahur gitu ya. Ya, kalau secara di iklan gitu ya, itu kan memperlihatkan perfeksionis. Artinya kayak oke, sahur yang perfect gitu kan bagaimana semua gitu sudah bangun cepat gitu. Tapi realitanya kebanyakan ya itu ya sahurnya mepet paling tinggal 10 menit atau 5 menit gitu ya. Sahur cepat-cepat. Nah, itu nanti hubungannya semua ini apa sih? Bisa dikaitkan dengan menu misalkan gitu ya. Misalkan teman-teman bikin menu mepet sahur gitu ya misalkan ya atau campaign apa campaign takjil bareng. Nah, misalkan kayak gitu. Jadi ini perilaku-perilaku seperti ini bisa dimanfaatkan untuk marketing gitu ya, untuk bagaimana kita bisa lebih relevan dengan mereka. Nah, yang paling sering juga adalah bukber dengan berbagai circle mereka ya, circle atau rekanan ya, rekan SD, rekan SMP gitu ya, teman kuliah, teman kerja gitu ya, entah di rumahnya mereka gitu ya, ataupun kumpul di kafe, kumpul di restoran. Nah, ini apalagi ya, ini bisa dimanfaatkan gitu ya entah dari menunya teman-teman melakukan adjustment gitu ya atau penyesuaian oke kita bikin nih gitu ya yang paket langsung 10 orang gitu misalkan gitu ya pesan 10 gitu ya dapat satu misalkan gitu ya gratis satu misalkan jadi itu bisa dioptimalkan ataupun campaign gitu ya campaign dari 10 orang itu gitu ya diminta untuk misalkan
membuat, kalau bahasanya itu user generated content ya, atau mereka mengulas lah, mereview sesimpel upload di stories misalkan gitu ya, tentang ya restoran atau makanan atau bisnis kita gitu ya. Nanti gitu ya dapat insentif gitu, misalkan berupa diskon di pembelian berikutnya gitu ya, atau mungkin di tempat ya itu dapat minuman gitu ya, misalkan seperti itu. Nah, yang keempat adalah konsumsi digital naik karena untuk menghabiskan waktu selama puasa gitu ya. Ini juga perilaku yang ya mungkin ada teman-teman gitu ya yang mengalami, atau mungkin teman-teman mengalami sendiri gitu ya. Jadi aduh ini lapar gitu ya. Udah siang-siang gitu ya, ngelihat jam gitu ya. Wah, masih jam 12 nih gitu ya. Masih jam 1 nih. Apalagi biasanya ngabuburit gitu ya. Ngabuburit mungkin ada yang keluar gitu, tapi ada juga yang aduh, kalau keluar mah males, mungkin pas lagi panas gitu ya suasananya, atau mungkin lagi nggak mendukung, mending di rumah gitu ya. Ngelihatnya apa? Ya ngelihat YouTube ya, atau mungkin ngelihat TikTokan gitu ya. Sekarang kan rame nih TikTok gitu ya. Scrolling scrolling nggak kerasa udah nanti sudah maghrib. Jadi ini salah satu behavior yang eh, rame banget. Teman-teman bisa lihat gitu ya. Nanti akan ada segmen-segmen khusus ngabuburit, apapun itu ya. Konten yang entertain, konten edukasi, atau konten TikTok termasuk gitu ya. Nah, ini bisa dioptimalkan gitu ya. Dioptimalkan untuk apa? Ya tadi, campaign marketing ya. Ataupun produk-produk gitu ya. Misalkan membuka, teman-teman punya makanan gitu ya, kemudian bisnis makan tersebut gitu ya itu dibuka untuk food vlogger misalnya yang mau nge-review selama ngabuburit misalkan. Nah nanti ketika buka puasa ya sudah waktunya buka, itu silakan makan gratis misalkan kayak gitu. Jadi itu bisa dioptimalkan dari situ ya. Jadi bagaimana mengubah perilaku ya menjadi sebuah campaign marketing ya, ataupun strategi untuk marketing. Ya harapannya apa? Bisa nge-push penjualan begitu. Jadi ini semua saling terkait. Nah, berikutnya kalau kita lihat ya, kalau secara ini mulai masuk ke data ya. Jadi rata-rata waktu YouTube ya, tonton YouTube pengguna Indonesia selama periode 24 jam nih. Kita bisa lihat ya, ketika sahur yang awalnya grafiknya ini cukup rendah ya di sini, tiba-tiba naik gitu ya. Naik 2,3 kali lipat ya. Jadi cukup drastis yaitu sekitar jam 3 jam 4. Ini dugaan kita ya karena nunggu nih gitu ya. Nunggu insya ya, atau mungkin dia sudah selesai makan ya udahlah gitu ya, sambil gabut gitu ya, sambil longgar gitu ya, dia scrolling scrolling ya, nonton YouTube seperti itu. Apalagi biasanya karakter Indonesia itu sekarang mulai beberapa nggak afdol kalau makan itu cuma makan doang gitu ya sambil nonton YouTube, biasanya entah YouTube yang podcast ya, apalagi ya podcast kemudian, atau entertain atau sebagainya, edukasi seperti itu ya. Nah berikutnya yang di lunch gitu ya, yang harusnya makan siang gitu ya, karena puasa nih ceritanya ya, jadi berubah gitu ya menjadi lebih ke konsum ke YouTube gitu ya. Kemudian kalau di sekitar jam 4 atau jam 6 sore gitu ya, nah, ini nggak beda jauh sih, ya. Hanya meningkat 4%. Nah, baru kemudian dilanjut taraweh gitu ya. Nah, ini cukup unik ya. Taraweh itu turun gitu ya. Kalau kita lihat tuh di bagian sini ya, tarawih prayer. Ini ya jelas ya karena pada sholat taraweh gitu. Tapi ini bisa jadi insight juga. Oh, berarti kita kalau ingin melakukan sesuatu yang interaktif, kira-kira kapan? Sahur sama lunch break. Justru menghindari ketika taraweh. Nah, jadi data ini dipakai buat strategi marketing teman-teman gitu ya. Kalau teman-teman ingin live gitu ya, misalkan ada live di restoran teman-teman gitu ya, atau mungkin memperlihatkan suasana gitu ya, atau mungkin jam postingnya misalkan. Nah, walaupun sebenarnya jam posting sekarang nggak terlalu matters ya di sosmed gitu, tapi lebih ke melihat momentum yang pas aja gitu ya, sahur atau lunch break gitu. Nah, kemudian berikutnya, nah ini lebih banyak cari topik dengan gaya hidup Islamik gitu ya, yang related dengan Ramadan tentunya ya. Ini 2,3 kali lipat ya. Ketika teman-teman punya bisnis fashion gitu ya, kaitkan dengan gaya hidup Islami gitu ya. Atau tadi ya, karena saya dapat info dari panitia kalau banyak nih ya teman-teman yang F&B. Mungkin teman-teman supaya pembicaraan kita relate ya, boleh komen ya teman-teman bisnisnya apa nih gitu ya. Boleh ditaruh di chat ya. Teman-teman punya bisnis apa, di bidang apa maksudnya ya,
F&B, fashion, ya, apalagi mungkin elektronik, jasa atau apa, ya boleh ditulis di chat ya. Jadi banyak yang mencari gitu ya untuk gaya topik hidup Islami. Dan ini bisa dikaitkan dengan kita apa topik kontennya gitu ya. Kemudian dari sisi tadi ya pesan yang ingin kita sampaikan gitu ya. Yang awalnya, nah contoh nih ya di sebelah saya ada produk air mineral gitu ya. Produk air mineral ini sebenarnya ya udah gitu sekedar minuman gitu kan. Tapi karena ini momennya Ramadan, oke kita kaitkan gitu ya apa air mineral itu kan ini ya sifatnya jernih gitu ya sejernih ketika apa berbuka puasa jadi pesan-pesannya bisa dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya Islami atau Ramadan gitu ya pembuka apa pembuka puasa gitu ya dengan yang manis-manis gitu ya atau partner dalam apa buka puasa yang indah kayak gitu-gitu. Jadi teman-teman bisa kaitkan yang sebenarnya produknya itu nggak ada kaitannya gitu mungkin ya dengan Ramadan, tapi sebenarnya semua itu bisa dikaitkan gitu. Tinggal bagaimana kreativitas kita aja gitu ya. Bahkan Coca-Cola aja yang itu kan sebenarnya ya kita tahu ya itu apa minumannya sebenarnya kalau untuk apa konsum gitu ya itu nggak ada kaitannya gitu Coca-Cola, tapi dengan kreativitas mereka bisa bisa mengaitkan gitu ya. Coca-Cola, oh kebersamaan atau mungkin apa. Jadi bisa dikaitkan seperti itu. Ya. Nah, ini kalau kita menyentuh ya atau membahas ya terkait Facebook dan Instagram ya atau Meta ya. Nah, di sini kita lihat ya datanya 58% itu bilang gitu kalau mereka itu ngerasa connect gitu atau terhubung sama sebuah brand setelah apa? Setelah konten Ramadan gitu. Jadi ketika scrolling nih setelah scrolling ada konten A gitu ya. Nah, kontennya teman-teman misalkan gitu ya. Setelah ngelihat oh iya nih ini apa brand ini gue banget gitu ya ini aku banget nih relevan gitu nah mereka akan melihat gitu ya dan merasa suka gitu walaupun sekarang kalaupun suka gitu ya biasanya mereka lebih ke save gitu jarang mereka follow. Nah yang keenam gitu sorry 66% merasa lebih terhubung ketika mereka melihat nih ada brand ya yang selama Ramadan itu menggunakan instant messaging ya. Kalau teman-teman tahu tadi masih ingat gitu ya di mana kita menggunakan fitur DM gitu ya untuk memahami mereka. Nah, itu lebih bagus lagi gitu. Kita menanyakan ya ya tentunya dengan ranah yang masih wajar ya seperti behavior atau mungkin feedback terhadap produk gitu ya bagaimana produknya ini bisa bermanfaat untuk mereka seperti itu. Nah, berikutnya setelah kita tadi tahu ya ada data-data ya dari data-data ini kira-kira kita harus ngapain gitu ya. Nah, di sini kita mulai nih menyusun strategi pemasaran khusus Ramadan ya. Nah, teman-teman yang nanti ini silahkan ya dicatat karena ini sudah mulai masuk ke framework ya atau cara kerjanya itu seperti apa dalam membuat strategi pemasaran. Nah, ada tiga langkah dalam membuat strategi campaign. Nggak usah ribet-ribet, tiga aja gitu ya. Yang pertama, strategi itu tujuan ya. Tujuannya mau kemana gitu ya. Tujuannya apa ya. Kalau teman-teman oke apa sales gitu ya, atau boost penjualan. Penjualan itu strategi bisnis ya. Kalau strategi campaign atau strategi marketing ya diturunkan gitu ya, diturunkan dan apa di breakdown gitu. Penjualan itu butuh apa? Oh, butuh traffic ya. Oh, butuh banyak profile visit gitu. Oh, butuh kita bisa menjangkau banyak orang gitu ya. Oh, butuh kita ada engagement nih, ada interaksi ya. Nah, itu di breakdown. Jadi penjualan ini nggak ujuk-ujuk penjualan, tapi ada step-stepnya ya. Ya, teman-teman kalau misalkan contoh ya beli mobil kan ada journey-nya ya atau perjalanan sebelum membeli mobil dari yang tahu, kemudian mulai tertarik, kemudian mempertimbangkan, kemudian mencoba baru beli gitu kan. Jadi sama ya. Walaupun kalau yang fashion atau makanan ada sifat impulsifnya ya atau oh ini oke nih ya. Jadi nggak pakai mempertimbangkan langsung gitu ya. Kalau makanan ya, itu biasanya juga ada seperti ini. Mereka ngelihat gitu ya. Oke, ini bagus gitu ya. Atau enak makanannya nih gitu ya, menggoda dan pengen pergi ke sana gitu kan.
tapi nggak mau nih pergi sendiri gitu ya, nggak mau pergi sendiri ke tempat makannya bareng sama circle-nya gitu ya, sama teman-temannya, itu harus dipertimbangkan loh. Karena gini, wah kok ini ya, kok kita udah bikin campaign bla 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 gitu ya, kok kayak nggak bermanfaat, tapi nyatanya rame gitu, dan teman-teman nggak kepikiran bahwa oh iya, secara behavior atau perilaku mereka jarang gitu ya, yang misalkan sendirian satu orang, apalagi konteksnya adalah buka bersama, jadi mending sekalian at least ngajak satu dua temennya lah setidaknya biasanya. Kalau yang rame-rame biasanya 4 atau 5 atau 10 orang gitu kan. Jadi itu bisa ditetapkan apa tujuannya. Oh, kita branding misalkan. Contoh itu branding juga bisa meningkatkan penjualan misalkan. Teman-teman ingin naikkan harga gitu ya ke Ramadan gitu kan. Oke, kita perlu ngubah branding dulu nih, karena sejauh ini branding kita dikenal atau persepsi orang ke brand kita itu brand yang murahan ya, quote unquote gitu ya, murah. Jadi kita ingin mengubah persepsi dulu nih, boleh silahkan gitu ya. Sehingga nanti ketika orang datang itu ada penjualan gitu ya, membeli produk teman-teman atau makanan yang mahal gitu, karena oh iya ini sesuai branding yang baru gitu kan, karena sudah dibuat. Nah, jadi tentukan dulu apa tujuannya. Nah, yang kedua adalah tentukan di mana ingin bermain gitu ya. Ibarat teman-teman nih mau perang gitu ya. Kalau teman-teman mau perang, tentukan dulu teman-teman mau perang di hutan, ya, teman-teman mau perang di laut atau di padang pasir gitu ya, atau di mana gitu. Jadi itu akan pengaruh nanti dengan yang poin ketiga gitu kan. Yang namanya di laut berarti kita misalkan menyerbu dengan mungkin apa lewat menyelam gitu di laut atau sebagainya, atau mungkin kita di hutan gitu menyergap di semak-semak misalkan ya, kita sembunyi, strateginya sembunyi di pohon-pohon gitu, sama dengan strategi marketing gitu ya. Kita tentukan dulu ingin di mana ingin bermain. Nah, bermain ini ada dua ya, audiensnya ya mau di mana, dan juga platformnya mau yang mana. Ya, platform contohnya Instagram, TikTok, YouTube ya, atau Facebook gitu ya. Nah, kalau audiens itu tadi ya, ibu-ibu, ibu-ibu yang seperti apa di lokasi mana gitu ya, atau mungkin contoh anak muda ya, kuliah, anak kuliahan yang biasanya buka bersama sama teman-temannya. Nah, itu ya, dua itu audiens dan juga si ini ya, apa namanya, platformnya. Yang ketiga tadi caranya ya, tentukan bagaimana cara untuk mencapainya ya. Nah, nanti kita akan bahas nih, ada studi kasusnya. Jadi teman-teman tenang aja. Kalau misalnya belum kebayang gitu ya. Oh, kita biasanya itu dari beberapa, dari konsepnya, dari message-nya, ya, value-nya apa, dan itu ngapain itu ya, secara channel marketingnya. Gitu. Oke, kita pakai studi kasus ya. Jadi di sini ceritanya kita nih lagi bisnis ya, namanya baksoto ya, atau bakso soto, contoh ya ini. Nah, yang sudah eksis sejak 2 tahun ya. Jadi ya lumayan lah ya, 2 tahun, dan ingin memanfaatkan momentum Ramadan nih untuk meningkatkan penjualan. Oke. Nah, di sini dengan restoran bakso ini kita pakai framework tadi ya, atau tiga cara tadi. Pertama kita menentukan tujuan dulu ya. Nah, di sini kita menentukan tujuannya adalah meningkatkan 500% sales ya, atau 5 kali lipat nih dibandingkan bulan lalu gitu ya, selama Ramadan. Ya, ini maksudnya Ramadan di yang lalu gitu ya. Jadi teman-teman ingin menaikkan gitu ya. Nah, pastikan ketika teman-teman membuat ya tujuan ya, itu ada dua hal ya. Tujuannya jelas ya, ada angkanya dan saat kapan. Contoh tadi ya 500% atau 5 kali lipat ya dibandingkan bulan lalu selama Ramadan ya. Jadi itu ada patokannya gitu ya. Jadi nggak sekedar kayak oke naik gitu ya. Naik itu dari apa gitu ya? Atau berapa banyaknya ya? Naik penjualan gitu ya. Ngeboost penjualan itu boostnya seberapa besar gitu ya? 200%, 500%, atau mungkin kalau persen agak bingung ya. 2 kali lipat, 5 kali lipat ya, atau 4 kali lipat, atau seberapa banyak gitu ya. Dan berapa lama ya. Dan yang kedua adalah tujuan dari si strategi marketing ya, itu macam-macam ya. Tadi ada awareness, branding, loyalty, sales. Walaupun ujung-ujungnya sales, tapi teman-teman harus ngelihat dulu saat ini posisi teman-teman itu ada di mana gitu. Apakah sudah siap untuk orang ujung-ujung beli gitu ya? Apakah orang siap
siap langsung memutuskan untuk membeli. Ingat bahwa ya mereka ini membeli, kalau bisnis makanan ya itu membeli makanan gitu ya. Jadi mereka nggak mungkin milihnya itu merem gitu kan, nggak ngelihat apa-apa, tapi ya melihat kemudian mempertimbangkan ya atau bahkan langsung tertarik gitu. Nah, selain awareness ada branding, loyalty tadi ya. Kalau sudah punya customer, bagaimana meningkatkan loyalty? Oh, kita sudah punya nih basis customer ya. Oke, sekarang kita mengembangkan basis customer ini ya dari yang awalnya sebutlah customer si A, B, C gitu ya. Si A kita pancing untuk mengundang teman-temannya juga dengan kita ngasih voucher untuk apa? Bukber misalkan gitu ya. Kita kasih 20%. Nah, itu bisa juga ya. Jadi kita meningkatkan loyalty mereka. Nah, kemudian berikutnya setelah kita menentukan tadi tujuannya di mana ingin bermain gitu ya. Ini ada dua tadi ya, audiens dan platformnya ya. Audiens ini apa? Orang dengan rentang usia 20 sampai 30 tahun ya. Biasanya ketika Ramadan itu mengajak nongkrong bersama teman-temannya yang ramai. Jadi pastikan ada usianya berapa dan setidaknya ada perilakunya. Itu penting ya, perilaku. Dan perilaku tadi karena konteksnya fokus ke Ramadan bisa fokus ke Ramadan itu ya. Dan yang kedua ada platform tadi ya, TikTok, Instagram ya. Tapi mungkin ceritanya kita sumber daya terbatas. Oke, kita fokusnya di TikTok aja deh seperti itu. Tapi kalau misalkan oke, kita ada ya sumber dayanya. Ya sudah berarti TikTok dan Instagram di kedua platform. Nah, sekarang cara mencapainya ya. Ini ada empat ya. Pertama ada message ya atau pesannya, kemudian konsepnya seperti apa ya, lalu value-nya ya, dan channelnya gitu. Nah, di sini oh sorry, itu message-nya belum ini, belum diganti. Sorry, apa konsepnya belum diganti. Tapi kita mulai dari message-nya dulu ya. Seporsi kurang, sendiri kurang. Dua porsi mantap, rame lebih mantap. Nah, jadi kita ngasih tahu nih kalau yang namanya oh bakso gitu ya, soto gitu ya. Kita eh, kita nggak mengencourage atau mendorong mereka hanya pesan seporsi ataupun datangnya sendirian ya, tapi bareng sama teman-temannya gitu ya. Nah, untuk mendorong hal itu, maka konsepnya nih pindah ke kanan ya. Nah, ini maaf ya teman-teman, ini belum lupa diganti ya. Tapi konsepnya di sini kita memberikan mereka referral code gitu ya. Jadi dengan mereka datang, mereka dapat code untuk voucher ya atau diskon ya pembelian dari bakso soto kita gitu ya. Jadi yang awalnya dapat porsi bakso soto ya bakso soto satu gitu ya karena mereka merefer jadi dapat tiga gitu ya. Jadi lebih banyak gitu kan. Diskonnya misalnya 20% gitu ya. Dan ada tentunya insentif-insentif lainnya seperti itu. Nah, kalau value-nya, nah value-nya apa? Kita harus jelas nih value-nya. Oh, jadilah orang yang menikmati momentum Ramadan ini dengan penuh nikmat dan kebersamaan. Nikmatnya itu dari porsi yang banyak. Kalau dapat porsi banyak kan nikmat gitu. Wah, enak nih. Kita apalagi habis buka puasa gitu kan. Dan kebersamaan. Kebersamaan di sini adalah si orangnya ya jadi orangnya tuh nggak datangnya nggak cuma satu ya tapi bareng-bareng sama temannya. Nah, jadi antara message dan value itu nyambung. Nah, kemudian berdasarkan channel ya di sini channel yang dimaksud adalah channel trifecta digital marketing ya jadi seperti konten organiknya gitu ya kemudian dari user generated content contoh channel di sini gitu ya mengoptimasi konten organik dengan memperlihatkan nih ramainya ketika suasana Ramadan gitu ya lalu mendorong orang untuk upload juga ya membuat konten user generated content ya atau konten yang dibuat oleh mereka gitu ya nantinya dikasih insentif diskon 10% di pembelian selanjutnya ya karena kan Ramadan kan 30 hari ya jadi kita bisa kasih kesempatan buat mereka apalagi tadi ada Lebaran ya serta bekerjasama dengan food vlogger dengan konsep dia bukber ya, atau buka bersama dengan teman-temannya ya seperti itu ya jadi food vloggernya juga di framing gitu oh itu si food vloggernya jadi ya datangnya sama teman-temannya gitu jadi kita bisa push jualan dari situ ya ini segi tips ya jadi nggak hanya untuk dia sendiri ya tidak hanya untuk self mereka sendiri tapi juga untuk teman-temannya juga ya. Jadi dari situ yang awalnya kita potensinya hanya mungkin satu pesanan ya atau satu porsi, kita bisa lipat ya 5 porsi seperti itu. Jadi salah satu caranya bukan hanya kayak kita nyari
lima customer ini orang yang nggak kenal sama sekali ya, tapi bisa dari awalnya satu, tapi kita bisa minta, si A gitu ya, si A, tolong dong kamu, ayo kalau mau makan di sini bukber aja sekalian gitu. Jadi ngajaknya ada si A, si B, si C, si D, si E. Jadi ada lima orang. Ya, jadi mindsetnya diubah gitu ya. Bisa menambahkan orangnya ya, yang satu circle ataupun menambah orang yang mereka nggak saling kenal. Kemudian, nah ini, berikan penawaran khusus ya, contohnya diskon gitu ya. Diskon 20% dengan mengajak bukber ya. Atau teman-teman pakai promo ya, promo khusus buka puasa dari jam 6 sore gitu ya, atau jam 6 malam. Kemudian bundling ya, bundling menu nasi goreng paket satu selama Ramadan ya, misalkan ya. Makannya nasi goreng sama bakso, misalkan ya, bakso soto gitu. Jadi gabung misalkan ceritanya ya, atau spesial menu ya. Spesial menu nasi goreng kurma misalkan. Nah, itu jarang kan. Oh iya nih, spesial untuk Ramadan aja. Kalau bakso soto tadi misalkan, oh di baksonya ada mungkin kurma atau mungkin dikasih minuman yang sebagai buka puasanya atau pembatal puasanya. Lalu produk berhadiah gitu ya. Contohnya beli nasi goreng dapat merchandise khusus untuk Ramadan ya. Misalkan tote bag atau mungkin apa, ya pajangan atau mungkin tumbler gitu ya yang khusus Ramadan. Nah, jadi teman-teman bisa pakai penawaran khusus ini. Makanya di sini mindsetnya itu nggak cuma diskon ya, tapi penawaran ya. Apa yang ingin ditawarkan. Sama ya, untuk hal yang perlu kita persiapkan ya, ada dari aspek tadi ya, mempersiapkan, memberi opsi ya ke pelanggan nih. Ini kita hari ini hanya 500 piece gitu ya, atau 500 porsi gitu ya. Jadi oke, jadi kita memberikan ekspektasi, oh ternyata ini di jam sekian dari tinggal 300, di jam sekian tinggal 200, di jam sekian tinggal 20 gitu ya. Ini juga lumayan menarik. Kayaknya jarang yang me, apa ya, mengkomunikasikan ini gitu. Misalkan di tempat offline-nya misalkan ada kayak tinggal berapa porsi lagi gitu kan. Atau di sosial medianya gitu ya. Bilang juga ini kita tinggal live nih, live report ini tinggal 100. Oh, ini tinggal 10 porsi lagi gitu ya. Terakhir gitu misalkan. Nah, kayak gitu. Jadi kita memberikan membangun rasa FOMO juga, tapi sekaligus juga memberikan ekspektasi ya bahwa nanti kalau ya sudah habis ya mereka sama-sama tahu nih sejak awal, oh ya karena dari tadi itu kan udah mau habis nih ceritanya ya sudah gitu. Jadi nggak ada kayak komplain, kok ini udah datang gini gini gini. Nah, mereka mungkin komplain atau ngomel lah ya. Nah, kemudian gunakan benchmark juga ya dari historis tahun lalu gitu ya. Dari kompetitor ataupun sebagai pembandingnya. Gitu ya. Jadi, oh kompetitor itu kurang lebih segini gitu. Kalau misalkan di data tahun lalu kita gitu ya, itu sekian. Berarti kurang lebih sekian untuk misalkan porsinya yang kita sediakan gitu ya. Nah, lalu biasanya gitu ya, namanya Ramadan itu potensi untuk pesanannya membludak gitu. Wah, ini tiba-tiba gitu ya, ujuk-ujuk karena entah antriannya gitu atau mungkin pesanan di GoFood-nya, di GrabFood-nya itu banyak gitu kan. Apalagi misalkan jam 4 jam 5 itu kadang cukup hektik gitu. Karena gini biasanya mereka tuh pesannya nggak pas jam 6 gitu, nggak pas jam setengah 6 juga gitu. Tapi biasanya di jam 4 atau di jam 5-nya gitu. Jadi ketika apa, azan itu sudah siap gitu kan. Nah, sama di sini kita, ini sedikit tips ya. Biasa di jam 3 sampai jam 6 itu siap-siap untuk, ya ini ya cukup intens gitu ya. Jadi teman-teman kalau punya staff atau punya karyawan gitu ya, disuruh siap-siap gitu di jam 3 sampai jam 6-nya. Apalagi pesanannya bisa membludak di situ gitu. Di jam hour ya, hour tersebut, rush hour kalau mungkin orang bilang ya. Jadi oke, ini apa cukup intens bagiannya kita siapkan SOP. Jadi nggak kayak apa, ya satu sisi bisa jadi mungkin membludak, tapi itu bisa jadi bumerang kalau teman-teman nggak mempersiapkan gitu ya. Akhirnya malah dikomplain ya, kalau dikomplainnya cuma satu arah, tapi kalau dia komplain di sosmed gitu ya, apalagi sekarang ya curhat di TikTok gitu ya, kemudian di TikTok rame, kemudian diserang netizen itu kan juga repot ya. Jadi teman-teman persiapkan juga gitu ya di pesanannya. Yang keempat, cocokkan aktivitas marketing dengan logistik. Jangan sampai aktivitas marketingnya udah jor-joran, udah bagus nih gitu ya, udah oke, udah mendatangkan pelanggan, tapi logistiknya nggak sesuai, nggak memadai, itu kan juga sangat disayangkan sebenarnya. Kemudian selain tadi dari aspek yang di supply gitu ya, dari aspek
layanan pelanggannya gitu ya. Bagaimana kita meningkatkan layanan pelanggan apalagi pas sibuk tadi jam 3 sampai jam 6 gitu ya. Wah, riwah gitu ya. Kesana ke sini gitu ya. Masak satunya warawiri gitu ya. Diteleponin sama si apa biasanya kalau apa restoran atau F&B ya ceritanya itu kan buka juga nih untuk pemesanan lewat tadi ya GoFood, GrabFood, ShopeeFood gitu kan. Nah, dari situ biasanya ada yang ngechatin gitu, kemudian ada yang mungkin telepon dari drivernya lah, atau mungkin harus konfirmasi ini itu gitu kan. Itu ribet banget gitu ya. Dan tentu teman-teman bisa mengoptimalkan gitu. Kalau misalkan di sosmed, misalkan oke kita bisa pakai bantuan AI atau mungkin semacam chatbot atau aplikasi otomatis, kan semacam otomasi gitu ya, atau at least membuat semuanya itu lebih singkat dan lebih cepat. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita harus yang namanya ini ya pelayanan online dan offline, ya, apalagi komplain gitu ya, itu juga bisa dioptimalkan keduanya gitu ya. Di online ada, di offline pun juga ada gitu ya. Apalagi kita bisa memproses pemesanan sekarang kan udah apa ya terbantu lah ya teknologi. Jadi offline pun ada, di online juga ada. Tinggal dikombinasikan aja. Nah, di sini untuk khususnya ya ketika ada keluhan atau masukan gitu ya, Min gitu atau Kak ini gimana nih gini 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 atau mungkin dari makanannya atau dari lama pemesanannya gitu ya. Teman-teman berikan gitu untuk menyampaikan keluhan dengan leluasa dan gak ribet. Ini penting banget ya. Jadi kebanyakan kalau bikin apa kayak komplain itu kan ribet harus isi ini yang terlalu banyak atau mungkin prosedurnya terlalu jelimet gitu kan. Nah, kasih yang simpel aja gitu ya. Jadi dari form atau mungkin dari DM aja gitu ya. DM atau mungkin WhatsApp gitu ya. Sampaikan keluhannya gitu. Berikan template-nya atau apa. Jadi jangan kasih prosedur yang sulit ya. Yang simpel-simpel aja. Orang kan juga jadi males ya kalau misalkan terlalu jelimet. Nah, kemudian kita bisa kasih respon positif gitu ya. Tindakan lanjutannya apa dan berikan solusi bagi mereka. Nah, ini contohnya ketika dikomplain. Jadi ketika ini kasih respon positif gitu ya. Terima kasih Kak atas masukannya gitu. Baik Kak, kami tampung nih komplimennya seperti itu. Dan tindakan selanjutnya seperti apa akan dihubungi oleh tim apa misalnya customer care atau mungkin oke isi formulirnya tapi formulir tadi ya yang singkat aja nggak usah kayak belibet atau yang terlalu panjang gitu ya. Dan kasih solusi entah mungkin voucher mungkin makan gratis satu porsi atau pengembalian produk atau barang atau ganti rugi ini tergantung case-nya seperti apa ya. Namanya juga solusi ya. There is no one solution fit all ya. Nggak ada solusi yang satu nih untuk semua konteks atau semua kondisi. Ya ini sesuaikan aja dengan kebutuhannya itu seperti apa ya. Solusi yang harus ditawarkan. Nah, lalu setelah berjalan gitu ya, teman-teman melakukan evaluasi ya. Evaluasi di sini apa yang bisa dipelajari selanjutnya gitu ya. Apa yang harus kita benahi gitu ya. Nah, jadi sebelum teman-teman melakukan evaluasi, pertanyaan adalah biasanya gini, apa yang dievaluasi? Ya, ini sering gitu ya. Kita pakai yang namanya api dan asap gitu ya. Nggak ada api kalau nggak ada asap kalau nggak ada api gitu ya. Nah, salesnya itu di pojok kanan ya. Yaitu adalah tolak ukurnya sales gitu kan. Nah, tapi sebelum tadi ya yang saya bilang ya, sebelum namanya sales itu kan ada tahapannya gitu, ada proses atau journey-nya ya. Dan yang kita ukur ya, itu kalau asap itu adalah dampaknya ya. Dampaknya apa? Kalau api itu sebabnya ya kan. Oh, penyebabnya ada api sehingga ada asap gitu ya. Oh, engagement kita bagus. Oh, performa konten kita bagus. Oh, performa iklan kita bagus. Sehingga ada traffic ya. Traffic orang datang ke akun kita gitu ya di digital apa presence kita ya. Oh, impression, oh reach kita menjangkau banyak orang. Oh, profil visit kita ya yang mau mengunjungi profil kita jadi lebih banyak ya. Oh, leads kita juga makin banyak. Kalau misalkan bisnis F&B, oh customer visit ya dari Google Maps itu juga banyak gitu ya. Jadi fokusnya itu benahi di API dulu ya. Kalau pakai iklan ya iklan, kalau konten ya konten ya, atau menggunakan engagement ya, atau pakai video itu API-nya dibenerin dulu ya. API-nya kalau pengen logikanya gini, kalau pengen asapnya gede, asapnya banyak, ya API-nya dibanyakin juga gitu kan. API-nya dibanyakin atau digedein ya sehingga asapnya banyak. Sehingga apa? Sehingga sales-nya juga bisa terbantu dari situ. Jadi fokus di API-nya ya.
hitung apinya. Kemudian baru hitung asapnya itu seperti apa. Oh, asap eh, trafficnya dan sebagainya. Jadi ketika teman-teman, aduh nanti kok misalkan di seminggu pertama nih gitu ya, salesnya nggak kunjung naik gitu ya, kok bisa ya gitu kan? Dicek dulu, oh trafficnya gitu, oh customer visit dari Google Maps gitu ya, oh ternyata sudah bagus gitu ya, oh berarti masalahnya ada di API misalkan, gitu ya. API-nya kurang nih. Gitu ya. Oh berarti kita lihat ternyata engagementnya kurang, oh watch time-nya rendah, oh performa kontennya ada beberapa yang kurang juga seperti itu. Nah, di sini untuk metodenya sendiri ya kita pakai 5 cara ya. Di sini ada pengumpulan data performa ya. Jadi kita kumpulin gitu ya data dari iklan, data dari konten gitu ya. Kemudian kita lakukan rekap ya kita catat sebagainya, lalu mencari gitu ya polanya. Oh ternyata kalau di jam sekian itu rame gitu. Oh kalau kita bikin konten A itu bagus gitu ya. Oh kalau kita iklannya di sini ya itu efektif untuk bla 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 gitu dari apa yang kita buat gitu misalnya. Dan biasanya itu menggunakannya adalah dengan mencari top 3 dan worst 3-nya ya. Kalau misalnya top 3 ya dari segi waktu misalkan. Oke, traffic ketika gede banyak ya itu top 3 atau sebenarnya nggak harus 3 ya, bisa top 1 gitu ya. Yang paling bagus itu ketika di jam 5 sore misalkan. Yang paling jelek misalkan di jam 11 siang. Nah, itu contohnya ya. Lalu dari pola tersebut mengambil kesimpulan. Oh, ternyata kalau di sore hari itu orang itu lebih bla 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 gitu ya. Nah, kemudian oke, di tahap kelima gitu ya. Kita mengambil atau membuat keputusan strategis. Ya sudah, berarti di jam 5 kita akan melakukan aktivasi marketing bla 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 gitu ya. Kita akan memberikan diskon voucher khusus di jam-jam tertentu. Kalau karena tadi misalkan didapati yang potensial itu jam 5 sampai jam 6, kita khusus jam 5 sampai jam 6 misalkan seperti itu. Ya, jadi dari dikumpulin, direkap, dicari polanya, dicari kesimpulan dan dibuat keputusan strateginya. Seperti itu. Nah, lalu pembelajaran yang bisa diambil adalah kalau misalkan ada kenaikan gitu ya, kenaikan penjualan, maka yang dilakukan adalah memperkuat sistem manajemennya. Ya, ketika campaign untuk ke depannya itu seperti apa, supaya lebih solid lagi, lebih tertata lagi, lebih rapi lagi. Dan juga tingkatin budgetnya gitu, nggak usah takut. Ya biasanya UMKM, aduh mas, masa kita mengeluarkan 2 atau mungkin 3 juta atau sekian juta gitu ya untuk spending. Lah, sudah terbukti gitu, sudah terbukti meningkatkan sales, ya jangan takut ambil risiko gitu kan. Ya secara terukur gitu. Misalkan dari harusnya spendingnya 5 juta, ya sudah lakukan secara terukur, pelan-pelan 1 juta, 2 juta, pelan-pelan step by step gitu ya. Jadi termasuk yang ketiga gitu ya, tambahkan eskalasi. Yang awalnya TikTok aja, tambah ke Instagram ya. Tambah juga mungkin ke YouTube ya. Tambah juga ke yang lain-lainnya. Nah, jadi eskalasi itu yang diperlukan. Kalau misalnya jadi penurunan ya, cari diferensiasinya. Kayaknya campaign kita terlalu biasa-biasa aja, terlalu nggak terlalu relevan gitu ya. Yang ketiga juga budgetnya bisa di hold dulu atau dikurangi gitu ya. Oke, bentar-bentar. Karena tadi ada orang Sidoarjo ya. Kalau orang mungkin Jawa Timur kan, oke, tunggu, tunggu, tunggu gitu kan. Ini kita hold dulu nih ya, kita tahan dulu nih karena budgetnya kok malah bikin nggak efektif gitu ya. Nah ini supaya kita cari tahu dulu gitu ya pola campaign yang tepat itu seperti apa. Atau yang ketiga pivot, ganti ya cara campaign itu yang sesuai itu seperti apa. Ya, karena memang nggak cocok kayak gitu. Nah, kemudian ini kita pakai studi kasus ya. Walaupun ini sebenarnya studi kasusnya nggak khusus Ramadan ya, tapi lebih ke menyusun strategi kampanye. Oke, permasalahan yang sering muncul ya untuk teman-teman biasanya ada sekitar 4 gitu ya. Ada yang pertama nggak ngerti ya, campaign marketing itu dari mana sih sebenarnya? Ini mulainya dari bikin apa? Kalau tadi kan sudah kegambar ya, oh bikin strategi apa tujuannya dulu ya, ingin bermain di mana dan bagaimana cara mencapainya. Dan yang kedua, gitu ya, terlalu bergantung ke organik. Nah ini sering banget ya, kayak apalagi kalau ya kita harus berani namanya pebisnis pasti ada marketing spendingnya gitu ya. Marketing spending entah itu dalam bentuk voucher, entah itu dalam bentuk iklan atau hire apa menggait food vlogger, influencer gitu ya, atau mungkin memberikan. Saya pernah lihat ada
yang dia itu ngasih makanan gratis syaratnya mereview makanan. Itu bisa dilakukan. Tapi kan tetap perlu budget gitu ya. Jadi nggak sekedar organik pure kita nggak ngapa-ngapain. Ini namanya bisnis ya perlu marketing yang apapun itu bentuknya gitu ya. Yang ketiga adalah menggandeng KOL atau influencer yang salah. Ini sering banget ya. Entah akhirnya mungkin merasa rugi, merasa nggak sesuai, akhirnya mungkin jadi trauma, nggak pakai sama sekali, hingga akhirnya balik ke poin kedua. Aduh, kita pakai KOL itu nggak guna lah, KOL nggak atau influencer itu nggak pengaruh. Sebenarnya bukan nggak pengaruh, tapi KOL-nya yang salah dipilih gitu ya. Jadi pastikan memilih KOL yang tepat juga. Gitu. Yang keempat adalah kesulitan bikin konten ya, apalagi online media ya butuh konten gitu ya. Teman-teman buka YouTube, nemu apa sih? Ya nemu video. Video itu apa? Ya konten gitu kan. Teman-teman buka Instagram gitu ya. Ketemunya apa? Ya konten dalam bentuk stories, dalam bentuk feed gitu ya. Kalau teman-teman buka TikTok gitu, ketemunya apa ya? Video gitu ya atau live gitu ya. Itu bentuknya konten juga. Atau online media ini artikel misalkan. Bentuknya apa? Ya konten juga berupa artikel gitu ya di website-website ya, website-website di bentuknya itu. Atau teman-teman membuka apa? Google Maps gitu ya. Google Maps munculnya apa? Ya konten kan, konten ini bukanya jam berapa gitu ya, reviewnya bagaimana. Ujung-ujungnya online media itu 90% yaitu konten gitu. Terus ya nggak konten apa? Ya kayak DM, ya PC gitu ya, personal message ya seperti itu. Teman-teman buka WhatsApp gitu ya, ya selain kalau WhatsApp mungkin agak beda ya, tapi kan ada statusnya. Statusnya apa? Ya WhatsApp Stories. Itu bentuknya konten juga. Ya entah dalam konten video ataupun konten gambar. Ya jadi ujung-ujungnya kalau teman-teman apa sih ini kok konten, ya namanya online media ya 90% ya semuanya hampir berbentuknya konten, entah artikel, entah tadi bentuknya komentar ataupun kontennya itu video, gambar dan lain sebagainya seperti itu. Nah, jadi empat itu yang biasanya itu jadi false belief ya, atau hal-hal yang salah. Kita pakai studi kasus ya. Di sini eh, sukses strategi penjualan dari UMKM yang namanya ini bakso Sera. Ya, ini salah satu bakso yang rame gitu ya, karena online media juga gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat gitu ya, dia ini punya bakso yang unik gitu ya. Wah, gede banget ya. Kemudian pedas gitu ya. Dari bakso itu dalamnya ada bakso lagi. Dan bentuk-bentuknya juga unik gitu ya. Menyesuaikan dari entah ini request ataupun semacam menunya gitu ya. Nah, jadi gini, dalam marketing gitu ya, keunikan produk itu bisa menjadi kunci juga ya. Kunci untuk apa? Ya untuk menarik perhatian, diferensiasi ya, menjadi pembeda, keunikan ya. Disitulah ya kalau kita lihat di situ viewsnya juga banyak ya, 4 juta, 4,3 juta. Itu karena orang melihat, oh ini produknya menarik. Bayangkan kalau itu orang ya yang ada 4,3 juta views, itu ya yang dia bawa ya bakso biasa. Ya orang ya sudah gitu. Tapi karena dari bentuknya gitu ya, itu wah gede banget gitu ya. Wah itu pedes banget tuh kelihatannya. Orang penasaran, orang lihat gitu. Sehingga apa? Viewsnya tinggi. Kalau viewsnya tinggi ini akibatnya ke ya orang penasaran pengen ke sana ya akhirnya ya penjualan juga kan. Jadi teman-teman ini sedikit tips bisa kalau waduh mas tapi produk saya nggak semuanya bisa unik seperti itu. Ya sudah, pilih satu aja, bikin satu menu aja buat kayak menarik perhatian gitu ya. Entah besarnya atau mungkin dibentuk segala segala rupa. Jadi kalau misalkan Mas ini modalnya sudah pas nih dihitung-hitung gitu ya. Jadi udah pas apa namanya? Ada ya hitung-hitungannya lah. Jadi kalau bikin menu yang besar seperti itu akhirnya malah membuat perencanaan atau perhitungannya jadi nggak jelas nih atau kacau gitu. Ya sudah gini aja berarti bentuknya misalkan bakso tuh tadi ya bakso soto mungkin baksonya dibentuk seperti apa gitu ya. Kemudian sotonya mungkin dikasih apa misalkan kuahnya dipisah mungkin kuahnya apa pakai kayak semacam gelas atau apa mungkin itu kan experience baru gitu. Jadi kasih sesuatu yang beda aja gitu ya. Walaupun isinya sama gitu ya. Jumlahnya kurang lebih sama. Jadi bisa dibuat bentuk. Nah, lalu konsisten upload ya. Ini yang paling sering juga adalah nggak konsisten gitu ya. Jadi kadang upload, kadang enggak, ya kadang besok iya, kadang besok-besok lagi enggak gitu. Jadi pastikan teman-teman punya konsistensi dalam hal upload seperti itu ya.
Selanjutnya di situ adalah yang ketiga, ya KOL atau influencer itu sebagai exposure ya dan trust ya. Contoh di sini ada Farida Nurhan gitu ya, datang ya kemudian mengulas baksonya ya, mengulas makanannya gitu ya. Oh, ternyata menarik nih. Oh, ternyata enak nih ya dimakan sama dia dan di review gitu. Orang-orang penasaran. Wah, jadi KOL atau influencer itu selain exposure ya atau semakin banyak orang yang tahu, itu juga ada trust-nya. Oh, ini sama si Farida Nurhan pernah nih gitu ya makan di sana ya kita coba deh gitu. Nah, jadi ada unsur kepercayaan seperti itu. Berikutnya ya di sini ada konten yang menarik dan unik. Nah, konten menarik dan unik ini ya kita lihat ya dari pembawaannya, wah ini ditunjukkan secara dekat gitu ya, baksonya gede banget gitu ya, seperti itu ya. Ini jadi bisa menjadi apa ya semacam notes ya bahwa produk menarik, konten menarik itu jadi bagus banget gitu kan. Nah, yang terakhir adalah menggunakan platform yang lagi naik daun ya. Dia menggunakan atau memanfaatkan ya platform TikTok sebagai yang utama ya karena dia tahu gitu bahwa di TikTok ini lagi naik daun gitu. Kita lihat followersnya juga banyak gitu kan 2,6 juta ya. Likes-nya 39 juta ya secara keseluruhan. Itu baru ya konten-konten yang kalau dari Nakama lihat memang sebenarnya nggak terlalu yang gimana-gimana karena lebih ke produknya. Apalagi kalau dikemas dengan lebih menarik lagi. Ya itu bisa lebih naik-naik lagi gitu ya. Nah, kalaupun kalau kita lihat itu kan juga ya Instagram, YouTube, jadi dia melebarkan juga ke platform lain. Nah, lalu strategi terbaik untuk UMKM gitu. Menariknya adalah nggak ada di sini apa? Nggak ada satu strategi yang cocok untuk semua UMKM ya. Semua pasti punya konteksnya masing-masing gitu ya. Oh, si komputer itu jangankan beda industri gitu ya. Industrinya sama gitu ya. Sesama kompetitor di bidang tersebut, kita terapkan, kita tiru strategi mereka gitu ya. Ya, bisa jadi nggak works gitu karena beda produknya, beda basis audiensnya gitu ya, beda eh, posisinya, kondisinya juga, budgetnya, SDM-nya itu pengaruh juga. Jadi nggak ada satu strategi terbaik untuk semua UMKM gitu ya. Semua pasti beda-beda. Nah, tapi kalau teman-teman mungkin belum kebayang, strategi yang bisa diterapkan ya, di antaranya itu adalah empat ini. Gitu ya. Teman-teman bisa melakukan strategi kolaborasi dengan KOL gitu ya. Jadi ini bisa jadi opsi yang bisa dipertimbangkan dulu gitu ya. Kira-kira cocok atau tidak gitu ya dengan konteksnya teman-teman. Lalu strategi konten UGC, jadi diliput atau direview ya sama orang-orang. Tapi kita nggak endorse, ya sudah secara sukarela ya. Ataupun dengan insentif tadi ya. Setiap customer yang datang gitu ya, itu diberi 10 atau mungkin 20% misalkan. Atau yang ketiga, strategi konten organik dengan menonjolkan kelebihannya ya. Jadi USP atau kelebihan dari produknya, keunikannya itu seperti apa ya. Kemudian yang empat gitu ya, itu menerapkan insentif ya yang bervariasi dari platform online gitu ya. Entah platformnya tadi diskon, bundling, masih ingat ya teman-teman ya, penawaran di sini dari bisa bundling, promo, diskon seperti itu ya. Silakan dipilih aja mana yang tepat ya tapi nggak ada satu untuk semua udah pasti bagus nggak ya tapi pilih gitu ya, ini sebagai opsinya ya dan bisa jadi selain empat ini memang ada opsi-opsi lagi gitu ya jadi tergantung bisnisnya teman-teman itu seperti apa dan kebutuhan serta tujuan. Oke, sebelum lanjut sini kita ada sesi tanya-tanya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih banyak Kak Ken atas materinya yang sangat rinci dan insightful. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi Q&A. Bagi teman-teman yang ingin bertanya-tanya nih boleh banget buat raise hand atau mungkin apabila masih malu-malu nih bisa dituliskan saja di kolom komen. Oke, sudah ada yang raise hand nih Kak dari Kak Ainul Bisri. Oh ya, boleh boleh. Oke, Mbak. Silakan Kak. Terima kasih. Suara saya jelas apa belum ya? Iya, jelas. Ya, Kak, mengenai tips dan trik dari Kak Agim mengenai dari seorang pemula nih, cara mengatasi dari kekhawatiran seorang pemula yang ingin
memulai usaha mengenali finansial yang kurang cukup itu dari Kak Hakim itu triknya gimana, Kak? Terima kasih Kak untuk dari saya. Itu saja Kak. Hmm, oke. Ya, jadi kalau untuk misalnya pemula yang ingin mulai bisnis itu seperti apa, tadi ada kekhawatiran ya. Biasanya kekhawatiran ada dua ya. Terkait terkait modal. Gitu. Sorry, permasalahan satu, tapi dampaknya bisa dua. Permasalahan satu tadi adalah modal, dampaknya bisa kedua. Jadi pertama, oke kita akhirnya nggak mulai-mulai gitu kan, kayak karena nggak punya modal gitu. Dan yang kedua, kalaupun harus mulai, ini modalnya dari siapa nih gitu. Jadi solusinya ada dua. Pertama, kita bisa start small dulu gitu ya. Start small di sini ketika misalnya bisnisnya makanan gitu. Mulai dari yang eh, apa door to door atau mungkin by request berdasarkan pre-order seperti itu. Mulai dari yang apa bisa dulu gitu ya. Skala kecil dulu, mungkin skala yang sekitar perumahan atau mungkin sekitar apa sekitar daerah teman-teman gitu ya. Sekitar situ dulu. Nanti pelan-pelan ya punya misalkan punya gerobak sendiri, kemudian punya lapak sendiri, punya ruko sendiri sampai nanti pelan-pelan berkembang gitu. Jadi semua pasti perlu proses sih seperti itu. Apalagi yang memang benar-benar dari nol banget merintis begitu ya. Lalu yang kedua bisa juga ajak partner ya. Jadi ajak partner di sini lebih ke modalnya. Tapi modalnya bukan utang ya, tapi lebih ke dia bantu support dari aspek finansialnya, teman-teman sebagai operasionalnya itu bisa juga ya. Jadi itu bisa digunakan sebagai opsi. Atau tadi ya, yang ketiga tadi salah satu solusinya adalah menggunakan tadi sistem semacam pre-order. Jadi teman-teman nggak harus mengeluarkan budget terlebih dahulu, gitu ya. Tapi mereka gitu yang membayar dahulu. Biasanya startnya bisa dari teman-teman gitu ya, atau dari orang sekitar. Bangun sosial media presence dulu juga nggak apa-apa ya. Jadi sosial media dibagusin, jadi banyak yang order ya, apa sorry pre-order, sehingga teman-teman nggak harus mengeluarkan biaya di awal. Gitu. Kurang lebih begitu. Semoga menjawabnya. Baik, terima kasih Kak Ken atas jawabannya dari Kak Ainul Wisri. Apakah masih ada feedback Kak atau sudah cukup? Sepertinya sudah cukup ya Kak. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Kak. Ini ada dari kolom komen nih Kak. Dari Kak Ria dari Sidoarjo. Izin saya bacakan Kak. Ya. Kak, apakah campaign di TikTok atau IG bisa disamakan strateginya, termasuk untuk create ads dan KOL yang dipakai? Boleh dong Kak tips untuk cari KOL biar nggak salah pilih? Oke. Eh, Pertama ya, tadi apakah campaign di TikTok dan IG itu bisa disamakan? Eh, Kalau seharusnya itu nggak bisa gitu. Tapi ada beberapa case yang memang secara realitasnya itu bisa, tapi sebagai apa ya? Untuk yang sifatnya organik. Jadi contoh gini. Oke, TikTok kita campaign itu yang sifatnya organik dan anorganik. Jadi yang apa free dan berbayar. Berbayar tadi bisa ads atau KOL. Tapi karena Instagram ini quote unquote ikut-ikutan aja, maksudnya kayak mirroring ya bahasanya, kayak ngikut dari TikTok. Jadi strategi yang dibutuhkan sebenarnya beda, tapi karena SDM yang terbatas ya sudah. Jadi kita ikut si Instagram ini mirroring, tapi yang sifatnya organik aja. Kalau ads itu kurang sesuai sama TikTok. Jadi kita full di TikTok untuk yang anorganik atau berbayarnya. Jadi dua itu ya. Jadi tergantung mana yang ikut. Kalau TikTok yang ikut Instagram berarti TikToknya nggak usah pakai yang berbayar kayak ads atau KOL. Tapi kalau yang ikutnya adalah Instagram berarti Instagramnya nggak usah pakai. Jadi fokus di eh, TikTok pasti. Jadi tergantung mana yang mau di. Oke, tapi yang jelas nggak bisa disamakan seharusnya. Gitu. Nah, termasuk untuk create ads dan KOL yang dipakai. Ya, tadi nyambung tadi ya. Kalau misalkan ini balik lagi ya ke strategi akhirnya. Strategi apa? Tadi ya strategi itu ada poin kedua nih, yaitu adalah memilih di mana ingin bermain dan tentunya audiensnya sesuai nggak gitu ya. Kalau misalkan, oh ini audiens kita lebih sesuai di Instagram, berarti fokuslah di Instagram, gitu ya. Atau lebih banyaknya di TikTok. Nah, itu berarti silahkan di TikTok, gitu ya. Nah, tips untuk cari keyword biar nggak salah pilih. Pertama, cek track recordnya. Ya. Jadi apa? Seperti apa nih konten-konten yang telah dibuat, gitu ya, performanya, gitu ya, gaya stylenya dia membawakan konten, gitu ya. Ini sudah sesuai atau belum? Gitu ya.
Dan yang kedua, sesuaikan budget. Pendekatannya bisa macam-macam ya. Bisa budget kita misalnya punya 5 juta itu dapat apa? Atau sebaliknya, kita ingin apa itu butuh budget berapa? Ya jadi bisa top down atau bottom up pendekatannya. Tapi karena mungkin biasanya karena konteksnya UMKM, oke kita punya budget sejuta nih, ini bisa buat apa? Nah berarti pendekatannya dari kita punya apa, bisa dapat apa. Oke, berarti misalnya sejuta bisa dapat KOL yang misalkan nano gitu ya, kecil-kecil itu 10, misalnya 10 orang gitu ya. Ya sudah mungkin better ke situ gitu ya. Misalkan ke Instagram atau mungkin di stories. Jadi semua balik lagi ke bagaimana kita kebutuhan itu seperti apa. Tapi kalau KOL itu tipsnya adalah melihat tadi selain tadi performa yang sudah ada dan juga besar atau bahasanya apa ya, kasta ya, kasta KOL-nya di mana gitu. Kasta KOL yang gede-gede atau mungkin KOL yang tengah-tengah atau mungkin yang masih kecil gitu ya. Kecil dalam artian followers nih, seperti itu. Semoga menjawab ya. Baik, terima kasih Kak Ken atas jawabannya. Dari Kak Ria mungkin apakah sudah cukup atau mungkin masih ada feedback Kak? Boleh dituliskan di kolom komen. Buat teman-teman yang mau bertanya langsung, boleh banget ya. Bisa raise hand terlebih dahulu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Ada dari Kak Aurora. Di sini tanya Hmm. Kak, produk saya adalah keripik dengan base jualan di Bali dan online marketplace. Apakah bisa relate untuk menggunakan konten Ramadan Kak? Ya, jawabannya sangat-sangat bisa. Contoh, membuat konten eh, point of view ya atau kegiatan sehari-hari ketika buka puasa misalkan gitu ya. Ketika ada yang mau apa misalnya nyemil gitu, nyemil atau mungkin buka puasa pembukanya pakai ada keripiknya gitu. Atau mungkin dengan keripik tersebut, nah ini sebenarnya tergantung ya keripik apa. Tapi kalau misalkan untuk buka bersama misalnya bukber gitu ya, teman-teman bisa bikin konten yang relevan dan kreatif seputar bukber gitu. Misalkan bukber ada yang telat gitu ya, mungkin ada yang bukbernya itu apa misalnya ketika buka bersama itu mungkin ada yang makannya ragus mungkin ya, ada yang mungkin nggak mau makan, ada yang malu-malu atau mungkin ketika bukber lebih banyak ngobrolnya. Nah, hal-hal seperti itu atau mungkin bukber ada yang flexing. Nah, nanti keripik itu kayak diselip-selipin gitu di seputar kontennya gitu ya. Atau mau masuk dari Ramadan itu ketika apa sahur gitu ya, sahur. Nah, teman-teman bisa bikin konten yang relevan seputar sahur gitu ya. Ketika sahur mungkin tadi ya contohnya telat bangun atau mungkin sahurnya apa adanya pakai keripik aja mungkin. Nah, itu bisa juga ya. Jadi sangat-sangat bisa. Semoga menjawab ya. Terima kasih Kak atas jawabannya dari Kak Aurora. Apabila masih ada feedback, boleh disampaikan di kolom komen. Oke Kak, kita lanjut ke teman-teman yang sudah resen nih Kak. Dari Oh ya, Kak Ria. Oh, dari Kak Ria lagi nih. ya, Silahkan Kak Ria untuk bisa unmute. Terima kasih Kak. Eh, Kak, aku mau tanya nih, tadi kan yang tentang KOL. Berarti KOL yang kita pakai tuh em, selain misalnya kita ada budget ya Kak, kita ya. better yang pakai kayak nano, mikro atau yang makro ya Kak? Atau kita coba-coba dulu per bulannya atau gimana ya? Karena jujur masih bingung Mbak, mau yang pakai kecil tapi banyak atau satu tapi gede gitu. Hmm. Kalau untuk KOL itu mending eh, kecil atau tengahnya gitu. Kalau gede jangan karena yang gede itu biasanya lebih ke pure awareness aja. Sedangkan kita tahu nih UMKM itu butuh cepet ini kan secara apa? Secara sales gitu. Jadi better ya itu yang KOL tengah karena dia punya engagement tinggi dan ada conversion lebih tinggi ketimbang yang KOL gede. Sedangkan yang nano itu dia kayak kecil-kecil tapi banyak dan conversion itu cenderung tinggi gitu karena mereka itu merekomendasikan ke circle-circle yang atau followers-followers yang mereka ini masih dekat gitu. Jadi apa opsinya kalau dalam konteks UMKM yang mungkin masih merintis atau yang masih budgetnya terbatas itu bisa start dari yang kecil-kecil dan yang tengah-tengah. Gitu. Menjawab ya. Terima kasih Kak Ken atas jawabannya. Dari Kak Ria, apakah masih ada feedback atau sudah cukup nih Kak?
Oke, Kak, maaf Kak, sekali lagi ya Kak, maaf ya Kak. Ya, Untuk konten Kak, konten kita tuh boleh nggak sih, Kak di mirroring dari TikTok ke Instagram atau sebaliknya? Atau kadang kan kalau di Instagram kita ada konten foto ya. Di ya, TikTok kan sekarang juga bisa foto yang slide, bukan slide, apa nih, carousel kayak gitu kan. ya. Hmm, Itu boleh di mirroring atau ada satu atau dua yang dibuat beda ya Kak ya? Udah ini terakhir hmm. Kak, makasih. Oke. Eh, Jawaban singkatnya boleh-boleh aja gitu karena secara realita kita lihat ya tim sosmed itu atau tim konten di sebuah brand itu biasanya yang saya temui ya itu sumber daya terbatas. Jadi kalau Instagram dan TikTok ini kontennya beda semua itu kewalahan mereka gitu ya. Jadi ya sudah berarti mana yang mau ngikut nih? Kalau TikTok yang diutamakan berarti Instagramnya yang ngikut gitu ya. Jadi nanti ekspektasinya adalah TikToknya yang bagus gitu, tapi Instagramnya kayak ya udah kita kayak lempar aja. Jadi tahu mana yang diikuti ya, yang jadi utama dan mana platform yang tinggal ngikut. Tapi ekspektasinya juga harus sama bahwa yang bagus ya yang ini misalnya tadi ya TikTok yang kita utamakan, Instagram yang ngikut. Baik. Baik, terima kasih Kak. Eh, Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Kak. Ini dari Ya. kolom komen. Ada dari Kak, ada dari Kak Aulia Maharani nih Kak. Kalau misalnya strategi awal kalau baru mau mulai bisnis, itu gimana ya Kak? Fokusin ke apanya dulu? Seperti itu Kak. Oke. Get notice ya, get notice atau traffic ya, atau awareness dulu itu penting karena gini, kalau misalnya teman-teman oke kita di sosial media ingin engage ya, kita naikin engagement, naikin interaksi apalagi naikin sales gitu. Yang interaksi siapa? Teman-teman mau interaksi sama siapa kalau teman-teman nggak di notice atau teman-teman nggak menjangkau siapa-siapa atau belum ada audiensnya. Teman-teman mau interaksi sama siapa gitu kan? Mau sama robot kan nggak gitu ya? Atau tiba-tiba nargetin sales gitu. Yang beli siapa? Alien kan nggak? Ya orang gitu. Akhirnya apa? Akhirnya balik lagi ke kita menjangkau orang dulu. Ya, kita punya traffic dulu ya, entah nanti mau dibuat interaksi dulu silakan gitu ya, entah nanti langsung mungkin diarahkan ke apa kunjungan ke offline store teman-teman ya, tempat offline teman-teman bisa atau pemesanan itu silakan, tapi punya trafficnya dulu gitu ya, trafficnya entah, nah traffic di sini macam-macam, traffic organik dengan konten-kontennya, dengan live mungkin gitu ya, atau traffic yang anorganik dengan misalkan ads ya ataupun dengan endorsement KOL seperti itu ataupun user generated content. Jadi teman-teman pastikan punya trafficnya dulu. Jadi interaksinya nanti ya gampang lah ya karena sudah ada orangnya gitu ya. Ataupun sales ya gampang juga karena ada orangnya nanti tinggal diarahkan ya. Tapi ada orangnya dulu gitu ya. Ibarat teman-teman punya bioskop gitu ya, punya bioskop mau itu nanti dikasih tontonan apa film Avenger atau film apa gitu ya Superman sebagainya, yang penting ada orangnya dulu gitu supaya ada yang nonton gitu kan, kan kurang lebih begitu secara logika. Jadi datengin orangnya dulu masuk ke bioskop, nanti mau disetel film horor boleh, film action boleh, silakan ya. Yang penting datengin orangnya dulu, trafficnya dulu, nanti mau diajak interaksi, mau diajak apa untuk beli produknya ya silakan, kurang lebih begitu. Jadi kuncinya di awareness-nya dulu ya Kak. Ya, trafficnya dulu. Seperti itu. Nah, Baik, tapi kalau UMKM memang bagaimana mendapatkan awareness itu memang biasanya waktunya lebih cepat ya, karena ya itu tadi butuh perputaran penjualan. baik, baik Kak. Baik, semoga menjawab Kak Nanda. Untuk selanjutnya ada pertanyaan nih Kak dari Kak Mairu Bagas Trisoko. Izin bertanya Kak, bagaimana caranya mengukur keberhasilan dari campaign kita Kak? Dan apabila sudah berhasil, apakah kita harus terus melakukan campaign tersebut atau lebih baik berhenti sejak dahulu? Oke, bagaimana cara mengukur hasil dari campaign kita dan apabila sudah berhasil? Oke, jadi gini, bagaimana cara mengukur? Seperti tadi sudah, mungkin saya ambil ini ya, cara mengukur tadi keberhasilan campaign kita. Ya, ini ada caranya. Oke, tadi. Nah, jadi caranya itu kurang lebih sebenarnya. Jadi kita kumpulkan datanya, ya. Kemudian
kita rekap, kemudian kita cari polanya. Ini ada tadi di pola ya. Polanya seperti apa? Ya, jadi kita tahu nih kalau berhasil itu gara-gara apa, kalau gagal itu gara-gara apa. Baru kita cari kesimpulan. Tapi biasanya yang ditanyakan mungkin eh, bukan bagaimana caranya, mungkin selain metode atau caranya, tapi juga yang diukur apa gitu ya. Mungkin itu biasanya banyak yang kayak gitu ya. Ini kita ngukur apanya ya? Views-nya kah atau followers-nya atau apa? Jadi teman-teman, ibarat ngukur gelas. Di samping saya ini ada gelas gitu ya. Teman-teman, kalau misalkan saya minta untuk mengukur panas dari gelas, apakah pakai miligram atau pakai kilogram kan enggak? Pakainya Celcius gitu ya. Oh, ini tolong ada gelas, tolong ukur tingginya. Kan nggak mungkin pakai kilometer per jam. Kan nggak nyambung. Nah, ukurnya apa? Pakai sentimeter atau milimeter gitu ya. Sama dengan ini. Oh, campaign kita tujuannya awareness. Maka yang cocok adalah reach biasanya, impression, ya, ataupun brand mention, views. Nah, itu lebih cocok. Oh, kita ini targetnya adalah sales gitu ya. Untuk campaign ini langsung ke sales gitu. Jadi kita sudah punya audiensnya, kita ingin ke sales langsung. Berarti apa? Conversion rate gitu ya. Atau mungkin apa? Jumlah salesnya, jumlah kuantitinya seperti itu. Atau interaction ya, engagement misalkan. Oh, berarti lebih ke engagement rate ya, total interactionnya berapa ya, jumlah save-nya, total akumulasi gitu ya. Nah, jadi semua pengukuran campaign itu tergantung teman-teman mau mengukur gelas itu dari apanya. Dari panas, berarti pakai Celcius gitu ya. Kalau mungkin beratnya ya pakai kilogram atau miligram. Kan nggak mungkin ya kita mengukur berat ya. Tapi ngitungnya pakai sentimeter, kan nggak nyambung. Ya, jadi ketahui mana tolak ukur yang tepat dan tujuannya. Akhirnya apa? Balik lagi ke tujuan. Teman-teman sebenarnya mau mengukur apa sih gitu ya? Tujuannya apa? Oh, tujuannya ngukur apa misalnya tadi panjang gitu. Oh, teman-teman sebenarnya tujuannya adalah tadi awareness. Nah, jadi tentukan tujuannya dulu baru nanti metriknya itu diikuti. Nah, tadi ada pertanyaan lanjutannya. Dan apabila sudah berhasil, apakah kita harus terus lakukan campaign atau lebih baik berhenti sejenak dulu? Nah, ini yang justru saya bingung gitu ya. Kenapa kok berhenti? Kalau sudah bagus, ya lanjutkan gitu kan. Jadi lanjutkan saja, ya namanya sudah berhasil. Seperti yang kita bahas tadi. Ketika berhasil, antara dipertahankan dengan level yang sama, atau budgetnya bahkan ditingkatkan gitu. Jadi kalau udah berhasil, malah saya bingung kenapa kok mau diberhentikan gitu kan. Kan ya aneh gitu kan. Kecuali mungkin kalau case ada operasional yang mungkin atau logistik mungkin yang memang stoknya habis, ya mungkin itu lain cerita ya. Itu memang eh, untuk efisiensi bisa di hold dulu. Tapi kalau misalkan stoknya masih ada gitu ya, dari apa logistik juga masih oke gitu ya, supply-nya masih ada, jadi ngapain di stop ya, jalan aja terus seperti itu. Semoga menjawab ya. Terima kasih Kak Ken atas jawabannya. Mungkin kita lanjut ke teman-teman yang sudah raise ini Kak. Ini ada dari Kak Ridwan. Silakan Kak Ridwan. Terima kasih atas kesempatannya, Kak. Izin bertanya, saya Ridwan dari Bandung. Saya tuh kan sudah memiliki bisnis gitu, Kak. Namun saat ini tuh sedang hiatus gitu dalam bisnisnya tuh. Saya tuh berjualan di dalam gang gitu ya, Kak. Apakah lokasi usaha itu menentukan kelancaran usaha saya gitu? Karena yang lokasinya tuh sangat sulit untuk dijangkau oleh masyarakat gitu ya. Terus, apakah efektif jika saya menargetkan pasar itu hanya penjualan online saja? Terima kasih. Oke. Kalau baik, jadi tadi apa ini ya tiga. Oke, jadi gini, ketika kita punya usaha di zaman sekarang kita itu prinsipnya adalah bagaimana kita bisa menjangkau orang dengan cara apapun. Cara apapun tadi, ketika kita nggak bisa menjangkau mereka dengan jarak yang dekat, ya, maka kita bisa membuat drivernya yang punya akses ke kita. Selama ada driver atau ojol yang bisa masuk, karena kan sekarang ini ya bisa GoFood ataupun GrabFood atau Shopee Food gitu. Selama itu bisa dijangkau oleh si apa driver tersebut gitu ya, maka seharusnya itu masih punya potensi gitu. Kecuali seperti ini, kecuali karena jaraknya jauh gitu ya dan apa sehingga biasanya ongkos kirimnya ya atau mungkin fee ya apa saya lupa nama fee-nya apa tapi ini fee kayak pengirimannya dari si Gojek itu karena jauh jadi mahal, itu bisa jadi barrier atau halangan orang kayak
aduh mahal gitu, nggak usah lah gitu. Nah itu memang bisa terjadi. Tapi selama dari bisnis Mas Ridwan ini apa secara jangkauan ya, selain di gang tadi masih dekat dengan apa perumahan-perumahan lain gitu ya, itu masih punya potensi gitu. Dan berarti PR-nya adalah bagaimana ya kita bisa memiliki jangkauan ke driver-driver tadi. Jadi drivernya juga lebih gampang ya dari tempat apa bisnisnya Mas Ridwan gitu ya, mengambil pick up makanannya kemudian mengantarkan ke mereka. Jadi kalau dibilang apakah online itu efektif dengan konteks tadi, itu efektif karena ketika mengandalkan offline ya kurang lebih yang sekitar-sekitar itu aja. Atau ini adalah gini, ada yang menarik gitu ya. Oke, kalaupun susah gitu ya akses jalannya. Sekarang kan ada tuh yang mungkin bikin konten ya hidden gem gitu ya. Hidden gem atau kayak tersembunyi nih gitu ya. Itu bisa dijadikan eh, ya salah satu benefit juga gitu kan. Dengan kita membuat konten gitu ya untuk orang tertarik gitu ya. Sampai orang masuk-masuk apa kayak gang atau mungkin masuk ke agak apa ke dalam-dalam gitu ya. Kalau yang saya lihat itu ada kok yang rame gitu. Kenapa? Karena TikTok gitu. Itu ya salah satu apa ya keajaiban ya keajaiban ataupun kelebihan dari TikTok gitu bisa memviralkan sesuatu nggak cuma makanan ya, tapi juga tempat wisata juga yang sampai masuk-masuk harus sampai apa? Walaupun itu pantai melewati tebing atau bahkan gunung yang sulit, tapi karena itu viral di TikTok, orang penasaran, ya orang akan lakukan selama itu masih possible bisa naik mobil, naik motor gitu ya. Atau mungkin ada jalan kaki apa mengarungi seperti itu. Ya orang akan karena itu exposure-nya bukan dari offline ya, tapi exposure dari online. Nanti mereka datangnya secara offline. Itu bisa juga. Semoga menjawab ya. Baik, terima kasih Kak Kian atas jawabannya. Dari Kak Ridwan, apakah masih ada feedback atau sudah cukup nih Kak? Sudah cukup, Kak. Terima kasih. Masih banyak Kak atas pertanyaannya. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya Kak. Ini Hmm. dari Kak Sophie. Seperti Hmm. yang sudah dipaparkan sebelumnya, bahwa tidak ada satupun strategi marketing pasti untuk keberhasilan sebuah usaha. Namun dapat disebutkan top 3 versi Kak Ken, bagaimana cara pengusaha mengantisipasi ketidakpastian pasar, dan bagaimana sebaiknya kita memandang perkembangan kompetitor yang semakin banyak, bahkan cenderung tidak terkendali. Itu Kak. Oke. Dari yang pertama dulu ya. Mengantisipasi ketidakpastian pasar. Oke. Ketidakpastian itu kan sebenarnya hal yang di luar kontrol kita gitu ya. Nah, di luar kontrol kita itu sebenarnya ya sudah ya namanya kita tidak bisa mengendalikan, tapi bukan berarti kita menyerah gitu. Apa yang bisa kita siapkan gitu ya. Pertama, untuk mengantisipasi ketidakpastian adalah kita banyak mencari pola gitu ya. Contoh, misalkan kalau dalam konteks bisnis tadi bakso ya, bakso tadi. Oke, ternyata orang ini contoh aja, misalkan orang udah mulai nggak suka bakso nih, orang-orang udah mulai untuk bikin bakso sendiri, contohnya seperti itu. Nanti kita mulai antisipasi nih, kita mulai bikin yang namanya mungkin bakso yang siap untuk dimasak sendiri gitu. Jadi kita bikin menu atau produk baru yang bahkan mungkin bisa dikirim. Kalau yang tadi berarti artinya apa? Artinya adalah kita memahami ya ketika untuk mengantisipasi perubahan itu kita bisa mencari atau menggali gitu ya, menggali dan memahami audiens. Oh, ternyata mereka tuh sekarang ke arah mana gitu ya. Contoh kalau eh, brand apa bisnis agensi saya gitu ya. Oh, brand-brand ini sudah mulai punya tim sendiri gitu. Kira-kira apa yang bisa kita berikan solusinya? Jadi seperti itu. Jadi cara untuk mengantisipasi adalah memahami audiens. Karena gini, ujung-ujungnya pasar itu siapa sih? Coba ganti kata pasar menjadi audiens atau target market gitu. Market ya market sebenarnya pasar ya, tapi lebih ke orangnya gitu ya. Customernya. Customer ini ketidakpastian ini akan ke arah mana? Jadi pasarnya itu dicoret diganti customer atau pelanggan sehingga yang dibayangkan adalah orang gitu. Oh, orang berarti pasti punya kebiasaan dan kebiasaan memang bisa berganti. Jadi kita lebih mudah untuk approach-nya, kita tanya ini bagaimana? Oh, ternyata kebiasaan tadi contoh kalau bakso, oh ini bakso aku lebih suka sih bikin sendiri gini-gini. Oh, berarti mungkin yang kita lakukan tadi ya bikin produk baru tapi tetap ya bakso yang kita buat itu juga ada yang sudah
jadi ataupun yang setengah jadi gitu. Lalu yang kedua, bagaimana sebaiknya kita memandang perkembangan komputer yang semakin banyak. Oke, memandang perkembangan. Biasanya kalau untuk komputer semakin banyak, contohnya ya, kalau saya misalnya agensi, cari uniqueness atau sesuatu yang diferensiasi gitu. Jadi anggaplah ini teman-teman berada di sebuah farm gitu, farm atau peternakan sapi gitu ya. Ada sapi yang banyak sekali ya, sapinya rata-rata warna hitam dan putih gitu ya. Tapi teman-teman menjadi satu sapi yang warnanya beda sendiri, warna ungu misalkan gitu ya. Orang-orang pasti akan notice, wih, ini ada beda lagi nih, gitu ya, sapi warna ungu. Sehingga teman-teman bisa menjadi stand out, ya, ketimbang mungkin ada sapi yang lebih gemuk, yang lebih besar gitu, yang lebih bagus warnanya. Tapi teman-teman karena warna ungu, teman-teman lebih dinotice seperti itu, atau lebih dilihat di, dari sekian banyak kompetitor seperti itu. Jadi misalnya tadi, oh bakso, ya gitu ya. Yang lain bakso ya sudah bakso biasa, tapi misalnya kita bakso dalamnya ada apa? Kuah sotonya ya mungkin digabung mungkin sama nasi goreng sebagainya. Nah, itu kan jadi hal yang menarik gitu. Jadi membuat diferensiasi dari produknya gitu ya, dari marketingnya atau positioning seperti itu. Semoga sudah menjawab. Baik, terima kasih Kak Ken atas jawabannya. Oke, selanjutnya dari Kak Rama nih Kak, izin bertanya. Dalam menghadapi perubahan dalam preferensi dan perilaku konsumen yang semakin cepat, bagaimana kita sebagai seorang business owner dalam F&B dapat mengelola dan juga mengembangkan strategi pemasaran yang tidak hanya menarik perhatian, tetapi juga menghasilkan keterlibatan yang mendalam dan loyalitas pelanggan, tapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang dari praktik pemasaran terhadap persepsi publik dan masyarakat luas. Seperti itu, Pak. Oke. Pertama dalam menghadapi perubahan ya. Oke. Tadi kalau untuk menghadapi perubahan tadi pertama kita melakukan yang namanya konsumen ya atau customer ini preferensinya ke arah mana nih gitu ya perubahan gitu. Jadi kita tadi bisa lakukan tadi ya caranya tadi bisa diskusi atau DM atau interview dan sebagainya gitu ya. Kemudian bagaimana cara tadi mengolah mengembangkan strategi pemasaran gitu ya. Nah, strategi itu nggak harus pemasaran juga. Kalau teman-teman tahu F&B, teman-teman pernah lihat mungkin F&B yang sudah top gitu, seperti mungkin KFC, McD atau mungkin Pizza Hut atau yang lainnya. Itu biasanya mereka punya menu-menu spesial per bulannya. Ada aja, misalkan waktu itu saya lupa Domino kalau nggak salah, Domino atau Pizza Hut gitu ya. Itu mereka membuat menu pizza yang apa kayak hitam-hitam black pepper gitu-gitu dan dengan konsep kayak apa Halloween seperti itu ya. Jadi agak horor-horor hitam-hitam. Itu sebagai kayak refreshment gitu. Jadi orang orang tetap loyal dengan brand tersebut gitu. Dengan tadi anggap sebutlah Pizza Hut gitu ya. Saya agak lupa Pizza Hut atau Domino gitu. Nah, misalkan Pizza Hut gitu ya. Pizza Hut bikin awalnya misalkan tadi karena temanya Halloween gitu ya. Pizza tapi black pepper gitu ya. Wow, dibikin temanya ada tematiknya gitu untuk di bulan itu. Jadi orang yang mungkin ingin beralih ke kompetitor karena tadi ya untuk kuncinya adalah meningkatkan loyalitas gitu kan. Nah, dia bikin pizza tadi gitu ya. Pizza black pepper tema Halloween. Lalu sekaligus melibatkan keterlibatan. Caranya bagaimana? Upload foto kamu memakan apa pizza tadi karena kan pasti kalau makan yang hitam-hitam mungkin giginya hitam gitu ya coba nanti foto sambil nyengir nanti upload di stories gitu ya upload di apa sosmed nanti tag atau mention Pizza Hut nanti dapat hadiah bla 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 nah itu kan ada keterlibatan juga di situ tapi satu sisi juga meningkatkan loyalitas karena apa produk baru tadi contoh misalnya kalau kita konteksnya adalah Ramadan kita bisa misalkan pizza apa mungkin rasa apa ada kurmanya atau mungkin ada hiasan-hiasan dari rotinya mungkin ada mungkin manis-manisnya atau mungkin ada hidangan-hidangan pelengkap sebagainya gitu atau mungkin pizza khusus untuk sahur misalkan gitu mungkin ada dagingnya atau mungkin ada pizza dan nasinya mungkin kita nggak tahu jadi itu bisa menjadi opsi supaya apa supaya kita bisa catch up dan salah satu cara untuk meningkatkan loyalitas jadi yang awalnya mungkin dari mereka aneh bosan itu mulu tapi karena kita ada inovasi at least mungkin setiap bulannya atau 2 bulan sekali atau tiap momen gitu ya
itu kita terus menarik gitu. Jadi nggak orang kayak nggak lepas begitu. Dan untuk mempertimbangkan dampak jangka, oke, persepsi gitu ya. Persepsi ini tergantung apa inovasi yang akan dibuat gitu ya. Oh, kalau pizza tadi, oh berarti persepsinya adalah ya apa pizza ini bisa untuk semua konteks gitu ya, semua dalam konteks mungkin Halloween, ya, ada black pepper, mungkin ada yang suka sayur-sayuran juga ada. Itu bisa dibentuk dari sebuah produk. Jadi kalau untuk F&B biasanya tetap balik lagi ke produknya. Nanti untuk marketing itu biasanya lebih ke mengikuti gimmick apa yang dipakai. Gitu. Terima kasih Kak Ken atas jawabannya dari Kak Rama. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Untuk menyingkat waktu, mungkin pertanyaan terakhir ya Kak ini dari Kak Cynthia. Hmm. Tips atau teknik pemula yang mau membangun personal branding usaha makanan di media sosial apa saja Kak yang paling menonjol untuk menarik perhatian customer? Seperti itu, Kak. Oke, ini personal branding ya, artinya bukan business branding ya. Kalau personal branding itu yang paling menonjol biasanya adalah dari pembawaannya sih gitu. Ada juga yang pembawaannya waktu itu lebih ke yang suka menantang. Mungkin kita pakai contoh aja ya, misalkan eh, apa event gitu ya. Event mungkin tahu ya. Coba mungkin chat yang tahu event ya. Bagaimana dia membangun personal branding yang bisa berdampak ke bisnis makanannya gitu ya. Yaitu apa sih sambal bakar gitu kan. Nah, dia punya konten sendiri. Dia punya konten selain dari makanan ya. Seperti challenge, tebak-tebakan gitu ya. Datengin orang, ditanya-tanyain gitu ya. Mungkin ada sedikit kayak prank-prank sebagainya gitu ya. Tapi at least ada entertain ya. Nah, nanti dihubungkan ke akun yang makanan gitu ya. Jadi misalnya entertain untuk makanan. Misalkan apa? Challenge makan pedas gitu ya. Atau makan cepet-cepetan. Jadi apa yang udah ada di personal branding ya. Cari dulu yang works ya, yang naiknya cukup banyak gitu ya. Kemudian dihubungkan dengan makanan ya. Entah mungkin tadi makanannya misalkan pedas apa cepet-cepetan gitu, mungkin dapat hadiah gitu atau mungkin coba berikan ini ke siapa gitu atau mungkin dites gitu ya, social eksperimen dan sebagainya. Jadi bisa dikuatkan dulu personal branding tadi dengan konten-konten yang menarik ya, tentunya beda-beda ya, ada entertain atau mungkin edukasi juga bisa gitu ya, konten yang inspirasi cerita gitu ya, perjalanan dan sebagainya, nanti dikaitkan ke yang namanya makanan. Ada juga yang menggunakan inspirasi gitu ya, menggunakan inspirasi dalam artian oh ini kita membangun apa bisnis makanan ini dari awal ya untuk apa mungkin membantu dulu lebih ke menafkahi orang tua gitu ya, tapi ternyata bisa berhasil bla bla bla, itu kan menggugah dari inspirasi gitu. Jadi branding yang dibawakan adalah brand yang inspirasi. Sebenarnya nggak ada yang salah, mau entertain boleh gitu ya, have fun gitu ya, atau mungkin inspirasi ataupun edukasi misalkan gitu ya. Kalau misalnya makanannya mungkin ada ya unsur edukasi juga silahkan. Jadi intinya dikuatkan dulu personal brandingnya sampai nemu winning content ya bahasanya. Jadi konten yang worth atau konten yang sudah terbukti bekerja dengan baik, kemudian diterapkan di branding untuk si makanan gitu. Terima kasih banyak Kak Ken atas jawaban-jawabannya dan juga terima kasih banyak juga untuk teman-teman UMKM di sini yang sudah mengaktifkan sesi diskusi kita pada siang hari ini. Semoga acara pada pagi hari ini dan diskusi kita dapat bermanfaat untuk usaha teman-teman semuanya. Baik, selanjutnya adalah sesi closing statement dari pemateri untuk teman-teman UMKM. Pada Kak Ken, kami persilahkan untuk memberikan closing statement. Baik, di 2024 ini, apalagi di masa-masa politik gitu ya, dan juga tapi satu sisi kita mempunyai kesempatan juga, yaitu di 2024 ini ada Ramadan, ada Lebaran, dan 2 bulan ini silakan dipersiapkan dengan baik gitu ya. Teman-teman yang namanya penjualan itu balik lagi ke marketingnya seperti apa. Karena penjualan itu kan lebih ke efeknya gitu ya, bisa. Tapi efeknya seperti apa. Tapi hal-hal yang perlu dilakukan adalah fokus ke marketingnya. Seperti itu. Dan teman-teman bisa mempelajari sosial media ataupun marketing dan konten di Nakama Creative Lab ya, di TikTok kita atau Instagram kita, itu kita banyak gitu ya sharing secara gratis, secara free di akun TikTok tersebut ya. Cari aja Nakama Creative Lab dan semoga teman bisa bermanfaat dari situ.
Karena kita percaya gitu bahwa ketika kita melakukan persiapan gitu ya sejak awal, maka ketika ada kesempatan ya, kesempatan bertemu dengan persiapan ya, itu akan memberikan kesuksesan. Entah kesuksesan penjualan, marketing, banyak dijangkau orang, banyak trafficnya, banyak interaksinya seperti itu. Tapi bagaimana kita mempersiapkan dari awal gitu ya, dari sekarang sehingga nanti kita bisa menuai hasilnya. Untuk teman-teman tetap semangat ya. Yang mungkin masih punya kekhawatiran, silakan diyakinkan lagi, start small ya, mulai dari yang paling kecil. Semangat semuanya. Baik, terima kasih banyak Kak Ken atas closing statement-nya. Semoga bisa memotivasi dari teman-teman UMKM yang ada di sini. Sesi selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Pada rekan-rekan yang belum on cam, mungkin bisa on cam terlebih dahulu untuk kita capture kegiatan kita pada siang hari ini. Silakan teman-teman yang belum on cam, mungkin bisa on cam terlebih dahulu. Sedikit menginformasikan teman-teman untuk setelah closing nanti untuk link absensi akan kami share di link Zoom, link chat Zoom, jadi dimohon untuk jangan live terlebih dahulu. Baik, silakan teman-teman yang belum on cam mungkin bisa on cam terlebih dahulu. Baik, mungkin ada 2 kali take teman-teman. 1, 2, ini. Baik, sebentar. Slide yang kedua. 1, 2, 3. Terima kasih banyak teman-teman semuanya dan juga Kak Ken untuk waktunya pada siang hari ini. Terima kasih banyak Kak atas ilmu-ilmunya yang sudah diberikan kepada teman-teman UMKM. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk selanjutnya, apabila Kak Ken ingin melanjutkan aktivitasnya, dipersilakan Kak. Baik, terima kasih juga untuk teman-teman UMKM di sini yang sudah hadir. Semangat terus untuk terus belajar. Jangan lupa untuk presensi nanti akan kami share setelah ini dan pantengin terus Suara Akademi di Instagram untuk info-info kelas selanjutnya. Mohon maaf apabila dalam saya membawakan acara masih banyak kekurangan. Terakhir dari saya, buah nanas, buah ceri dicampur gula enak sekali. Cukup sekian acara kali ini. Semoga bisa ketemu di kesempatan lain lagi. Saya Dian Suamiati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.